Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Halo, cek. Coba saya ulangi. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar belum ya? Waalaikumsalam. Sudah Bapak. Oke, baik. Sebelum mulai, saya memberikan beberapa rules yang sama-sama kita ketahui demi kelancaran pada hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu silahkan untuk menyalakan kamera video agar tidak mengurangi kekhidmatan silaturahmi kita pada hari ini, meskipun kita lakukan secara online. Yang kedua, pada saat penyampaian materi, Bapak dan Ibu silakan untuk menonaktifkan mikrofonnya agar segala informasi dapat disampaikan dengan jelas tanpa ada distraksi suara. Jika nanti terdapat mikrofon partisipan yang menyala, maka kami mohon izin dari panitia untuk mematikan langsung mikrofonnya. Ketiga, Bapak dan Ibu boleh menyalakan mikrofonnya pada saat sesi tanya jawab dibuka ya, untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat, maka nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh narasumber. Dan yang terakhir, selama acara berlangsung, kami mohon izin untuk merekam acara hari ini untuk keperluan aset dokumentasi kami. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Angesti Putri Ageng MC, Psikolog CPC, selaku narasumber webinar hari ini. Yang terhormat, Ibu Asterika Duyana, selaku Kepala Madrasah Aliyah Citra Cendekia beserta jajarannya. Serta yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali siswa hari ini yang kami doakan selalu sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu dalam mendampingi anak-anak kita selama proses pendidikannya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, saya Randi Syah adalah selaku Master of Ceremony acara pada hari ini. Dan yang pertama saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, penting webinar bersama narasumber kita pada hari ini, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, tidak ada henti-hentinya kita sebagai orang tua, baik Bapak dan Ibu maupun kami guru-guru yang merupakan orang tua di sekolah, terus belajar untuk selalu mendukung perkembangan anak-anak kita. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun lembaga lainnya, tetapi pendidikan utama justru dilakukan bersama dengan orang tua. Acara selanjutnya yaitu parenting webinar dengan tema How to be Mindful Parents, membangun value pendampingan yang berdampak bagi anak. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Angesti Putri Ageng MC, Psikolog CPC. Sebelum mulai, kami akan membacakan profil singkat dari narasumber kita pada hari ini. Itu Ibu Angesti Putri Ageng MC, Psikolog CPC, yang biasa dipanggil dengan Ibu Anes. Baik, Ibu Anes lulus S1 Psikologi dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Profesi Psikolog dengan jurusan Psikologi Klinis Dewasa Universitas Indonesia. Ibu Anes juga merupakan pelatih profesional bersertifikat dan sekarang beliau aktif sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, psikolog di Lembaga Fajra Cipta Nirvana, dan Asosiasi Pelatih Konsultan PT Kubik Kreasi Sisi Lain. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita sapa dulu kali ya Ibu Anes yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom ini.
Oke, Assalamualaikum Ibu Anes. Gimana kabar? Waalaikumsalam Pak Randi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu dan Pak Randi? Oke, sudah cukup terdengar dengan jelas Bu Anes. Baik. Ya, gimana Bu Anes kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Randi gimana? Mudah-mudahan sehat juga ya. Alhamdulillah Bu, semoga kita di tengah-tengah situasi seperti ini ya, pandemi seperti ini tetap diberikan kesehatan semuanya Bu Anes ya. Iya, betul. Betul banget. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bu Anes, mungkin langsung saja ya Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Anes. Terima kasih Pak Randi. Saya ingin menyapa juga jadinya nih ya kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sedikit banyak dengar suaranya Bapak dan Ibu di sini ya. Nah, terima kasih juga atas kesediaannya untuk kita mengadakan diskusi lagi gitu ya Bapak Ibu, sharing-sharing bersama terkait dengan tentu saja nanti ujung-ujungnya bicara tentang perkembangan dari putra dan putri kita. Nah, memang karena hari ini temanya adalah parenting dan bicaranya tentu saja tentang pengasuhan, maka mohon izin saya kembali akan memberi bahan atau pemantik diskusi barangkali ya untuk Bapak dan Ibu gitu. Dengan tujuan kita sama-sama belajar bersama, diskusi bersama, dan juga nanti semoga ada hal-hal yang bisa diambil ya Bapak Ibu dari pemaparan dan poin-poin yang kita bahas di hari ini. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Oh iya, tadi juga Pak Randi sudah katakan bahwa moga-moga kita sehat semua ya Bapak Ibu. Saya pikir untuk situasi sekarang memang mahal ya kesehatan, jadi alhamdulillah kalau misalnya dalam keadaan sehat dan masih bisa bergabung di acara ini, saya sangat apresiasi untuk Bapak dan Ibu juga. Dan apabila memang dalam keadaan kurang sehat, kita sama-sama saling mendoakan ya Bapak Ibu supaya segera fit kembali, segera bisa beraktivitas. Mohon izin sebentar. Oke, saya mau share screen terlebih dahulu. Nah, kalau tadi sambil menunggu share screen ya, tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu bahwa kita hari ini punya tema yaitu tentang tentang value pendampingan. Nah, itu apa ya sebetulnya? Ini sudah tampilkah Pak Randi dan Bapak Ibu? Saya cek terlebih dahulu, memastikan. Sudah. Panggil Ibu. Sudah ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas tentang value pendampingan ya Bapak Ibu. Kalau di sebelumnya mungkin kita banyak bicara tentang komunikasi, tentang bagaimana membangun suasana bicara yang enak dengan putra-putri kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat gitu, terakhir kita bersua hal-hal yang lebih terkait dengan komunikasi yang kita bahas. Nah, maka hari ini ingin sharing sesuatu yang sifatnya nanti saya akan cerita juga gitu ya, dan Bapak Ibu juga pastinya punya pengalaman tentang sesuatu yang lebih dalam sebetulnya, tentang value. Nah, apa sih value ini gitu ya, dan bagaimana kita bisa menguatkan value-value yang sudah kita punya dalam mendampingi putra-putri kita, ini yang akan jadi bahasan di hari ini. Oke, nah saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana aja gitu, Bapak Ibu boleh dijawab dalam hati, boleh dijawab juga sambil diingat-ingat, boleh juga kalau yang berkenan untuk taruh di chat box silahkan, misalnya ya berkenan untuk ketik-ketik gitu ya di siang hari ini, apa sih yang sedang dirasakan. Nah ini karena saya senang suka bertanya pertanyaan ini, karena memang tantangan sebagai orang tua saya juga dengar ya pengalaman Bapak Ibu yang punya putra-putri remaja itu makin kesini tuh makin luar biasa gitu, apalagi dengan berbagai situasi kita yang berubah-berubah, ada banyak kondisi yang tak terduga, nanti ganti-ganti lagi. Nah ini banyak ya yang biasanya kalau kita tanya ke diri sendiri, wah nih saya sebenarnya agak pusing juga mungkin gitu ya, atau bingung, atau ya happy-happy aja sih Bu, gitu. Nah ini boleh ya Bapak Ibu juga sambil refleksikan pertanyaan ini. Sederhana saja untuk langkah awal kita. Kalau memang ada yang berkenan silahkan taruh di chat gitu ya. Kalau misalnya tidak, nggak apa-apa untuk dijawab secara pribadi saja ya, karena
menjadi orang tua gitu, termasuk saya juga gitu, perlu sering-sering nanya gitu ya, ini sebenarnya saya lagi merasa bagaimana sih ya gitu, jangan-jangan saya lagi capek juga, jangan-jangan saya lagi jenuh juga, atau ya saya dalam keadaan senang, bahagia gitu ya, bisa jadi juga. Dan setiap hari, setiap saat jawaban kita bisa jadi beda-beda juga ya Bapak Ibu, perlu sering-sering ditanya. Ibu, Saya ada yang masuk di kolom chat saya. Oh iya, ada ya, boleh dibantu ya Pak Randi, soalnya saya sambil share screen agak susah nih ngelihat chat box. Jadi kalau memang ada, masuk, bersyukur dulu. Bersyukur, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Setuju banget, dan saya sangat hargai juga gitu kalau Bapak Ibu yang punya feelings untuk wah masih bersyukur terlepas dari semua kerepotan ini mungkin ya gitu, terlepas dari semua perubahan-perubahan ini. Banyak hal yang bisa saya syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk share di chat box ya. Nah, saya akan mulai dari sini ya. Kalau tadi bicaranya adalah pertanyaan tentang feelings, perasaan, maka ini sesuatu yang saya baru baca lagi juga gitu ya, karena saya mau ketemu Bapak Ibu, jadi saya berupaya untuk cari tahu juga nih sebetulnya kondisi terkininya apa sih nih dari sudut pandang orang tua dan juga putra-putri ya, khususnya di putra-putri yang remaja nih ya. Nah, kalau banyak sekali riset gitu, kalau Bapak Ibu senang googling gitu ya tentang apa sih survei-survei dan sebagainya, ada banyak sebetulnya. Tapi mungkin beberapa yang saya cuplik ada di sini. Yang pertama ada sebuah riset gitu ya yang mengatakan bahwa ternyata orang tua tuh nggak terlalu senang loh selama kemarin PJJ itu dalam waktu yang lama. Nah, kita kan sempat PTM ya Bapak Ibu, tapi juga cuma sebentar. Nanti ada lagi situasi yang harus kita fleksibel lagi nih, berubah lagi. Nanti tahu-tahu ada lagi nih, apa lagi nih, bergeraknya tuh cepat sekali gitu ya berubah-berubahnya. Nah, ternyata memang di sudut pandang orang tua tidak semudah itu juga loh gitu. Ada yang mengatakan banyak ya, bukan banyak, mayoritas bahkan kurang senang sebenarnya dengan situasi kayak gini, terutama pada saat PJJ kemarin gitu ya, yang panjang itu gitu. Bahkan sekarang kita PJJ lagi ya, Pak Randi ya gitu. Jadi ada situasi yang rasa-rasanya kurang nyaman buat sebagian orang tua yang disurvei di luar sana. Nah, saya kurang tahu nih, Bapak Ibu mungkin boleh juga ya sharing pengalaman masing-masing di chat box juga nih, kalau memang ada tanggapan. Dan dari sisi anak sendiri jenuh juga gitu, ada kejenuhan juga gitu ya dalam melakukan kegiatan belajar yang mungkin berbeda banget dengan masa-masa sebelumnya. Nah, ketika PJJ sempat dihentikan ya, kita ganti PTM. Nah, di situ mungkin anak-anak sempat tuh merasa happy gitu ya, kalau saya temui nih putra-putri kita gitu. Happy banget ketemu lagi teman-teman, walaupun terbatas sebenarnya. Tapi terus ya nggak jadi lagi. Nah, itu banyak juga dialami. Nah, kemudian bahkan dari KPI sendiri, ini ada kesimpulan terbaru ya di tahun ini gitu, bahwa yang membuat jadi sering khawatir adalah sebenarnya putra-putri kita itu pakai gadgetnya jadinya banyak banget gitu ya porsinya. Kalau dulu mungkin pakai gadget ya ketika untuk belajar, untuk bersosialisasi aja, karena ketika PTM di kelas kan udah ya gak mainan handphone. Nah, sekarang kan mau tidak mau pakai handphone semua, pakai laptop semua gitu untuk belajar. Tapi persoalannya nggak melulu sesuai tuh waktunya gitu. Yang harusnya kan pengennya nih idealnya ya di jam belajar ya pakai laptop atau HP-nya untuk belajar. Di luar itu baru yang lain. Tapi kan faktanya tidak semudah itu gitu. Faktanya ya tetap namanya remaja ya kapanpun dia jadinya main sosmed gitu ya, maka anak-anak semakin sibuk dengan gadget juga terlalu lama juga gitu ya katanya secara waktu pembelajaran online, sehingga ada sedikit penurunan kualitas belajar lah gitu, karena proses belajar bagaimanapun tidak seefektif kalau tatap muka. Lagi-lagi ini kata riset ya, Bapak Ibu boleh cari-cari juga, mungkin ada pandangan lain, monggo. Nah, maka kemudian yang jadi saran dari banyak ahli gitu ya, dari banyak pendapat gitu, dari banyak situs, Bapak Ibu juga boleh gitu ya untuk googling, cari banyak referensi, bicaranya arahnya sama nih Bapak Ibu, bahwa mau tidak mau memang peran-peran orang tua, sekolah gitu ya, kita gitu semua ini perlu di-review ulang gitu, terus-menerus dilihat ulang. Gimana sih gitu caranya ya, kerjasama seperti apa gitu. Kalau tadi Pak Randi katakan
Di rumah orang tua punya peran besar, iya banget gitu ya. Di satu sisi sekolah juga gimana nih caranya punya peran yang juga optimal. Nah ini sama-samanya itu jadi perlu dikuatkan. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau menurut para ahli adalah gimana caranya ya supaya anak-anak ini tetap punya kegiatan yang optimal gitu di masa pandemi seperti ini. Nah, kenapa jadi isu terus gitu ya? Karena memang ada kekhawatiran akan learning loss ini nih, Bapak Ibu. Nah, saya juga mungkin ajak berefleksi ya, ajak kita lihat sama-sama kondisi kita. Learning loss ini dikhawatirkan sebenarnya oleh banyak orang tua dan mungkin banyak pendidik juga nih, ada Bapak Ibu guru juga ya di sini gitu. Learning loss itu apa? Iya, kehilangan pembelajaran jadinya. Ada banyak hal yang hilang sebetulnya dari situasi kita saat ini. Yang pertama apa? Yang paling jelas, rutinitas hari-hari. Nah, ini yang clear banget mungkin kelihatan ya di putra-putri kita. Kalau biasanya sebelumnya mungkin aku tidak terlalu kesulitan karena udah rutin tuh jadwalnya, bangun subuh, siap-siap ke sekolah, sarapan, pakai baju, pesen Gojek, itu semua udah jelas gitu. Jam sekian sholat zuhur, jam sekian pulang, jam sekian les, jam sekian eskul, dan seterusnya. Termasuk juga tidur ya. Waktu tidur ini saya dengar dari banyak orang tua ambiar nih gitu dalam beberapa waktu terakhir. Banyak sekali putra-putri kita yang di usia remaja ini tuh jadi berantakan jam tidurnya. Gitu. Jadi rutinitas ini salah satu dari learning loss yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua. Yang kedua tadi saya sudah singgung sedikit, penggunaan gadgetnya tidak proporsional jadinya. Pengennya sih proporsional ya Bapak Ibu gitu nih. Ya buat belajar iya gitu, buat main boleh, tapi harus sesuai waktu dan sebagainya, nyatanya mungkin nggak gitu. Agak sulit gitu ya kita memastikan putra-putri kita di usia ini tuh beneran gitu, pakai HP-nya untuk benar-benar belajar sesuai aturan. Kalaupun ditanya belum boleh main sosmed ya, masih ngerjain tugas dulu. Iya, oke, tapi di laptopnya buka apa kadang-kadang nggak tahu juga. Nah, ini learning loss yang juga dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga, kalau dari sisi secara garis besar lagi nih Bapak Ibu, learning loss ini kaitannya juga erat dengan kalau bahasa kitanya mungkin akhlak ya, Pak Randi gitu. Tapi secara psikologis sebenarnya kaitannya dengan sikap dan perilaku. Kenapa? Karena belajar online itu yang diajarkan lebih ke teorinya, begitu ya. Nah, ketika praktek mungkin bisa praktek, tapi tentu dampaknya akan berbeda dengan kita prakteknya langsung. Misalnya apa? Oh iya, kalau ketemu orang yang lebih tua, guru, misalnya ya orang tua siapapun harus cium tangan ya nak, sesimpel itu misalnya. Nah ini medan latihannya tidak tersedia dengan optimal gitu, karena di rumah aja. Nah kalau misalnya utuh pembelajarannya gitu, maka ini sebenarnya keterampilan sikap perilaku yang bisa betul-betul dicobakan dan akhirnya terbentuk pada anak. Nah maka learning loss juga kekhawatirannya lagi-lagi dalam hal sikap perilaku dan keterampilan. Kemudian kurang ruang bersosialisasi. Ini kalau kata ini ya remaja-remaja yang suka saya temui nih Pak Randi gitu, seru-serunya di chatroom tetap enakan ketemu sih gitu ya. Banyak banget tuh Bu ya, yang bilang tetap kayak enakan ketemu Bu gitu, tetap pengen di kafe lah gitu-gitulah gitu. Ngopi-ngopi cantik gitu loh Bu gitu. Jadi tetap ada kebutuhan untuk sosialisasi yang tidak begitu terpenuhi jadinya dalam situasi ini. Nah, maka kemudian ini juga ngaruh ke poin berikutnya sebetulnya. Akhirnya ada wadah-wadah eksistensi, kan kalau usia segini lagi pengen eksis ya Bapak Ibu ya. Lagi pengen seneng-senengnya lah gitu untuk nunjukin bahwa aku oke, aku keren, aku bisa ini dan itu gitu. Eksistensinya pengen ditunjukkan, tapi ujung-ujungnya wadahnya jadinya kurang pas. Cara yang maladaptif itu maksudnya yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Ada banyak ya sosmed Bapak Ibu juga pasti tahu yang mungkin saya pribadi juga agak ngeri sebenarnya ya kalau ngelihat sosmed zaman sekarang gitu. Kok bisa gitu berani misalnya ya untuk menunjukkan sesuatu yang betul-betul di luar dugaan misalnya. Ada hal-hal baru yang anak-anak sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih tahu daripada mungkin masa-masa saya masih muda dulu gitu. Nah, jadi wadah eksistensinya ini juga akhirnya suka kurang tepat karena kebutuhannya tinggi sebenarnya ya untuk eksis, untuk sosialisasi, tapi nggak
nggak ada nih wadahnya Peluangnya gitu. itu ya, Iya, jadinya wadahnya. kan gimana ya caranya, ya udah akhirnya mungkin yang opsi yang tersedia akhirnya yang maladaptif itu gitu. Nah, kemudian sama satu lagi kurang kesempatan juga untuk eksplor minat dan aktivitas. Nah, ini juga jadi ngaruh ke masa depan nih, yang ini nih poinnya nih Bapak Ibu. Kalau yang ini lebih ke karena ini putra-putri kita kelas 11 ya, biasanya memang ujungnya kan udah mulai bicara tentang masa depan. Aku pengen jadi apa, pengen kuliah apa, pengen berkarir apa misalnya. Nah, tapi situasi ini juga membuat putra-putri kita jadi tidak seoptimal yang lalu-lalu gitu ya, ketika ingin mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan minat dan aktivitasnya. Kalau ditanya ke putra-putri yang saya temui di ruang konseling, katakanlah, mau jadi apa? Jawabannya kalau nggak di antara dua nih, Pak Randi. Kalau nggak pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator. Udah. Kekinian banget ya Bu ya. Iya gitu. Nah, Kebanyakan. sementara pilihan karir tentu saja sangat luas gitu ya. Nah, ini learning loss yang saya pikir jadi PR kita bersama jadinya gitu ya. Jadi PR kita bersama mengatasi, mengakomodir. Ya ini perlu kita sadari dan gimana caranya nih ya gitu, learning loss ini jangan sampai terlalu jauh gitu gapnya terjadi pada putra-putri kita. Jadi apa ya Bu Anes gitu, kalau bicara secara keseluruhan, apa sih yang bisa menutup gapnya? Kalau tadi bicaranya learning loss, itu ada banyak hal yang hilang, yang senjang sekali gitu ya dalam hal pembelajaran sedang terjadi sekarang. Jadi apa sebenarnya ya yang bisa mengakomodir itu semua? Nah, maka kuncinya sebenarnya satu kata aja nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh googling, cari tahu ya, jurnal apapun. Ujung-ujungnya pasti berujungnya ke sini. Yang perlu dibantu itu adalah sisi interaksinya. Nah, interaksi ini memang sifatnya luas ya Bapak Ibu. Interaksi online bisa, interaksi offline bisa. Nah, cuman persoalannya kualitas interaksi yang terjadi selama ini seperti apa? Kalaupun online, apakah kualitasnya bisa optimal? Sebenarnya bisa juga tetap gitu, walaupun mungkin berbeda ya dengan tatap muka. Tapi apakah online bisa interaksi optimal? Bisa sebetulnya. Atau sebaliknya, interaksi yang tatap muka pun apakah selalu kualitatif, selalu berkualitas? Belum tentu juga gitu ya. Jadi interaksi ini sebetulnya luas dimaknainya. Tapi yang jelas interaksi itu sesuatu yang perlu timbal balikan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita pastikan terjadi di antara kita dan putra-putri kita supaya mengakomodir gap yang tadi tuh, learning loss yang tadi. Nah, bagaimana terus jadinya ya kalau bicara interaksi yang berkualitas gitu, kita perlu untuk memastikan bahwa interaksi ini terjadi gitu. Karena kalau bincang-bincang dengan orang tua, saya senang ya Bapak Ibu bincang-bincang tahu sudut pandang banyak orang tua gitu. Saya juga belajar banyak sebenarnya gitu. Kalau dengar oh iya pengalaman Bapak dan Ibu seperti ini, buat saya referensi juga sebenarnya. Saya ini kok Bu Anes udah sering tiap hari malah ngajak ngobrol. Misalnya gitu ya, saya tanya gitu ya, kegiatannya kayak apa, di sekolah ngapain, PR seperti apa, dan sebagainya. Nah, persoalannya seringkali kita merasa interaksi itu sudah terjadi. Tapi interaksi itu kan timbal balik, Bapak Ibu. Jadi bukan dari kita aja yang perlu dipastikan gitu. Sudut pandang terjadi interaksi atau tidak, tapi tentu saja dari sudut pandang putra-putri kita juga. Gitu. Dia juga merasa nggak sih ada interaksi? Jangan-jangan ini ke kita semua juga ya refleksinya gitu. Jangan-jangan saya aja yang merasa interaksi sudah terjadi. Nah, putra-putri kita udah merasa belum ya? Gitu. Jangan-jangan dia sendiri nggak ngerasa. Cuman kayak ya itu mah rutinitas aja, Bu. Kadang-kadang saya dengar siswa-siswa atau remaja-remaja bicaranya gitu, Bapak Ibu. Ya itu kan pertanyaan rutin aja sih, Bu. Jadi kalau dibilang diperhatiin, berinteraksi gitu, belum tentu juga sih Bu, soalnya kalau pertanyaan ditanya-tanya sekolah gimana itu kan udah tiap hari gitu, kadang-kadang begitu. Nah maka interaksi ini seperti simple, tapi sebetulnya bisa sekali kita gali lagi ya Bapak Ibu di hari ini, mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang lebih kuat yang bisa kita dalami nih terkait dengan interaksi ini, apa sih yang perlu saya perdalam atau perkuat. Nah maka syarat pertama, ini kaitannya dengan tema besar kita ya. Syarat pertama
bisa bangun interaksi yang berkualitas adalah ya kata-kata ini ya, mindful. Ini juga kalau nggak salah pernah kita bahas juga ya, Pak Randi. Pernah, Bu. Cuma, ya betul. Apa yang berbeda ternyata. Dalam konteks yang berbeda, tapi memang konsep ini akhirnya jadi juga penting dalam beberapa situasi lain juga gitu, tidak hanya satu situasi. Nah, maka being mindful ini sebagai reminder kita bersama jadi syarat utama juga kalau saya boleh reminder gitu ya, bahwa interaksi yang berkualitas sudah pasti diawali dengan ketika kita mindful. Nggak mungkin interaksi yang enak, tulus, berkualitas itu terjadi kalau kitanya lagi nggak konsen nih, Bapak Ibu. Mindful itu kan artinya berkonsentrasi penuh, fokus penuh, hadir penuh, gitu ya kira-kira. Nah, masalahnya kan dalam sehari-hari, saya juga gitu sih kadang-kadang kalau lagi repot, banyak urusannya, mikirin ini, mikirin itu, belum lagi ada masalah baru di hari itu, pikiran saya jadi penuh dan saya jadi otomatis mengeluarkan pertanyaan atau gaya komunikasi yang tadi, yang rutin-rutin aja. Udahlah, yang penting aku nanya, gitu. Padahal mungkin si anak punya harapan lebih dari itu, gitu ya. Yang kita perlukan sebenarnya being mindful, kalau memang membutuhkan atau ingin membangun interaksi yang jauh lebih dalam juga. Ini juga berarti adalah sebuah reminder saja, gitu. Kita pernah bahas juga. Cuman poin-poin ini selalu menarik untuk direfleksikan, Bapak Ibu, gitu. Karena kembali seperti yang saya sampaikan, setiap hari atau mungkin setiap beberapa waktu kita perlu selalu mengecek gitu ya ke diri saya dalam keadaan seperti apa. Karena kan manusiawi kita tidak selalu dalam keadaan baik ya, Bapak Ibu ya, gitu. Kadang-kadang ya lagi kusut juga, kadang-kadang lagi emosian juga. Kadang-kadang ya lagi enak, saya moodnya lagi enak nih, lagi seneng banget nih kalau dengar anak-anak cerita. Kita sendiri punya kondisi pikiran lain-lain ya, naik turun. Nah, maka tidak ada salahnya juga untuk selalu mengecek sebetulnya saya sebenarnya dalam keadaan seperti apa. Termasuk saya lagi mindful atau tidak gitu. Termasuk tidak hanya orang tua, mungkin juga sisi saya sebagai psikolog yang suka ketemu remaja, sisi pendidik nih, Bapak Ibu guru gitu. Sama sebetulnya. Saya lagi mindful nggak sih gitu dalam menemui putra-putri kita ini, dalam menghadapi putra-putri kita ini. Syaratnya apa? Atau cirinya apa sebetulnya ketika kita mindful? Yang pertama, yang paling simpel tapi konon katanya paling susah adalah hadir penuh. Here and now. Jadi benar-benar here and now itu berarti betul-betul memperhatikan yang di depan saya, gitu ya, yang dia ucapkan apa, dan saya betul-betul berada di situ pada saat itu. Hadir penuh, baik secara fisik maupun mental, maupun perhatian, kira-kira gitu. Nah, maka dari ciri pertama ini aja, suka ada banyak refleksi jadinya. Aduh, iya sih, Bu, saya tuh masih suka mainan handphone. Atau mungkin sambil mikirin, aduh, ini udah jamnya pulang nih ya, gitu. Ini udah jamnya saya mesti buka laptop lagi, anak saya masih ngomong melulu, misalnya gitu. Nah, itu berarti ciri hadir penuhnya perlu kita kuatkan ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Dan remaja itu biasanya kalau dari pengalaman saya ketemu dengan remaja-remaja di mana saja gitu ya, biasanya mereka tahu kita lagi hadir penuh apa enggak. Bisa ngerasain gitu maksudnya. Pak Randi lagi nggak ini nih, misalnya gitu ya. Gitu. Atau Bu Anes lagi nggak terlalu merhatiin saya, Ibu kayak lagi sensitif anak-anak itu gitu ya. Remaja itu sensitif sekali. Jadi untuk poin pertama aja, seringkali mereka bisa merasakan kita tuh lagi hadir penuh apa enggak. Walaupun mungkin saya ngomong gitu, saya memperhatikan kamu kok gitu. Ibu lagi ini kok, lagi ini fokus sama kamu. Tapi nggak tahu deh, kadang-kadang nomor satu ini bisa dirasain soalnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah sambil ngecek-ngecek gitu ya ke putra-putri, boleh juga cobain tidak hadir penuh, misalnya kita sambil mikirin kerjaan juga atau mainan handphone, biasanya ini juga disadari oleh putra-putri kita. Maka upayakan benar-benar hadir penuh ya gitu. Jadi ya udah, pokoknya hadir penuh itu adalah saya singkirkan dulu semua hal gitu. Saya akan alokasikan waktu untuk benar-benar menemui putra-putri saya sekarang. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah bereaksi secara efektif dalam segala situasi. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita mindful, kan kita hadir penuh ya, Bapak Ibu. Maka
Ini akan membantu kita untuk memproses informasi dengan lebih tenang, lebih jernih. Gitu. Ketika ada suatu informasi, apapun itu, mau netral, mau positif, mau negatif, mau kabar buruk, mau kabar menyenangkan, maka kita memprosesnya itu akan lebih hati-hati gitu. Artinya tidak terburu-buru, tidak panik gitu ya, akan bisa lebih tenang menghadapi situasi apapun. Nah, maka ciri yang kedua adalah ini, bereaksi secara efektif dalam segala situasi. Kadang-kadang dengar kabar gitu ya, wah saya begini, hah masa? Misalnya gitu ya, saya juga soalnya Pak Randi gitu. Kemudian mindful parents akan bisa mengelola. Panik nih, kaget mungkin, tapi berikutnya pelan-pelan akan bisa menenangkan gitu, menenangkan dirinya ya. Oke, ya kabarnya ngagetin sih. Coba sebentar ya, saya tarik nafas dulu. Bentar, saya kayaknya perlu istighfar dulu nih. Kok saya deg-degan langsung kayak pengen marah ya, gitu misalnya. Nah, jadi reaksinya akan efektif, lebih tenang, lebih penuh pertimbangan gitu, tidak terburu-buru, tidak panik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bersedia berkompromi dan bernegosiasi. Nah, maka kalau kita bisa bereaksi secara efektif tadi, ciri mindful yang ketiga yang lebih lanjut adalah jadi terbuka ruang-ruang untuk solusi. Jadi terbuka untuk mencari hal-hal yang bisa kita bahas, diskusikan gitu. Karena kalau reaksinya sudah reaktif ya, biasanya untuk solusi jadi sempit tuh gitu. Wah nggak bisa, karena misalnya ya sudah terlanjur bereaksi marah misalnya, maka kita akan sulit juga menuju solusi yang lebih variatif. Biasanya jadinya, oh nggak bisa, harusnya jadinya gini gitu ya. Nah tapi ketika kita mindful, maka itu membantu ke langkah ketiga juga, kita akan lebih bisa atau bersedia berkompromi dan nego. Tujuannya satu, solusi yang terbaik. Nego sama komprominya bukan untuk semata-mata menyenangkan hati anak atau biar cepat aja, bukan gitu ya Bapak Ibu, tapi maksudnya adalah untuk solusi yang terbaik. Nah, ini adalah terkait dengan mindful parents, cirinya boleh direfleksikan ya, sambil mungkin kita lihat juga selama ini efektivitasnya seperti apa gitu. Saya kayaknya nomor 1 bisa Bu Anes gitu, cuma nomor 2 sama 3 emang masih sambil nih, misalnya ya, kadang ada orang tua yang sharing seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Saya selalu bilang kita kan selalu berproses ya Bapak Ibu gitu. Maka selama disadari itu akan sangat membantu kita terus-menerus meningkatkan ya hal-hal yang sudah baik dari diri kita sebagai orang tua. Nah, tujuannya apa sebetulnya? Kalau ini saya perlu sampaikan secara garis besar dari panduan perkembangan remaja secara global aja nih Bapak Ibu. Gitu. Kalau berdasarkan UNICEF, sebenarnya remaja kita itu punya beberapa tugas ya dalam usianya. Tugas itu maksudnya adalah tugas perkembangan yang perlu dia penuhi, yang perlu dia kuasai di usia tersebut. Gitu. Nah, maka dan ini baru Bapak Ibu, panduan yang terbaru. Jadi panduan ini tuh muncul setelah era-era atau setelah pandemi ya gitu, yang artinya sudah mempertimbangkan situasi belajar online dan sebagainya. Katanya gitu, perkembangan remaja putra-putri kita ini perlu memenuhi 4 hal ini nih. Jadi boleh juga dicek sama Bapak dan Ibu, termasuk Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Seberapa gitu ya sudah terpenuhi gitu. Jadi kita akan bisa lihat juga nanti gap-nya gitu. Oh, berarti kita masih perlu menutup bolong-bolongnya kita di bagian ini misalnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah memaksimalkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Jadi di tengah pandemi sekalipun tetap ada dalam tanda petik tuntutan gitu ya bagi perkembangan remaja yang sehat untuk bisa memenuhi ini. Gimana caranya dia tetap fisiknya baik gitu ya perkembangannya, mentalnya baik dan juga sosialnya tetap baik. Kalaupun akhirnya ya selama sejauh ini karena apalagi karena Omikron naik, Bu Anes ya mau nggak mau online dulu. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita sadar ya bahwa oh iya sosial juga tetap jadi perlu loh gitu. Bukan berarti dengan di rumah aja kegiatan sosial ini juga jadinya dihindari misalnya. Kemudian yang kedua ini, mendorong pembelajaran dan keterampilan untuk belajar
bermasyarakat, berkarya, dan pemberdayaan diri pribadi. Waduh, gitu. Kalau dengar poin ini, biasanya jadi muncul reaksinya gini. Nah, itu dia, Bu. Kan tadi jadinya susah ya, karena serba online, pembelajaran dan keterampilan ini cukup PR gitu buat kita semua. Nah, kembali lagi, ini adalah panduan perkembangannya remaja nih Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya ini tidak terjadi pada si remaja, kasihan juga sebenarnya. Nanti perkembangan mentalnya dia nggak optimal gitu ya. Maka gimana caranya kita punya PR gitu ya untuk memastikan pembelajaran dan keterampilan ini juga tetap terjadi. Tetap bisa gitu, punya skill tertentu misalnya walaupun PJJ. Tetap bisa gitu punya keterampilan bertahan hidup misalnya di rumah, orang tua juga tetap bisa ya memberikan stimulasi untuk life skill misalnya gitu untuk bisa mendukung keterampilan si anak. Kemudian yang ketiga, nah ini susah-susah gampang konon katanya, termasuk buat saya juga ya refleksi sebagai orang tua. Menyediakan rasa aman dan rasa bahwa dirinya didukung. Nah ini yang sudut pandang orang tua yang sering saya temui, rasanya sudah, tapi menurut putra-putri ternyata belum nih gitu. Udah kok, saya kan udah menyediakan waktu Bu Ane, saya udah ini kok bilang, ya udah kalau mau ada apa-apa cerita aja sama mama gitu misalnya. Tapi mungkin di putra-putri kita belum fit gitu ya untuk dia. Artinya bukannya belum cukup Bapak Ibu. Saya yakin kita di sini semua pasti memberikan semua maksimal buat anak. Tapi cocok apa enggak gitu ya maksudnya dirasakan oleh si anak. Ada cara-cara yang bisa jadi buat anak lebih enak, lebih nyaman, lebih disupport akhirnya. Gitu. Ada yang memberikan support dalam bentuk misalnya, ya karena khawatir, jadinya tidak mengizinkan misalnya untuk sama sekali beraktivitas. Nah, sedangkan dari sisi anak perlu didukung justru untuk beraktivitas. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat juga memberikan kesempatan untuk terlibat pada komunitas yang positif. Nah, ini mengingat memang situasinya secara sosial ada pembatasan, tapi di sisi lain remaja juga punya tugas psikologisnya untuk bersosialisasi, eksis. Nah, maka gimana caranya putra-putri kita tetap bisa terlibat dalam sebuah circle, komunitas, tapi catatannya adalah ini perlu di bold kayaknya nih Pak Randi, yang positif gitu ya, karena kembali lagi seperti fenomena yang tadi saya sampaikan, sebetulnya wadah eksistensi itu banyak sekali gitu ya, apalagi kalau kita lihat sosmed gitu, kan nggak boleh keluar, jadi pada mainan sosmed banyak sebenarnya, cuman mana yang positif tentu saja kan perlu kita pilah-pilah juga. Nah jadi ini PR perkembangan remaja kita nih Bapak Ibu dan Bapak Ibu pendidik juga gitu, ternyata cukup ini ya, luas dan dalam juga akhirnya gitu. Kalau kita mau ngomong jujur, waduh nih ternyata remaja ini juga masih punya total perkembangan yang luar biasa ya di masa pandemi ini sekalipun. Nah, maka apa yang bisa kita mulai nih ya Bapak Ibu dalam situasi kita sekarang gitu. Katakanlah kalau di pertemuan sebelumnya kita banyak bicara membangun trust gitu ya, gimana caranya biar anak percaya sama kita gitu, gimana caranya supaya mereka mau bicara sama kita dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau bicara sesuatu yang agak berbeda nih. Kita perlu mulainya itu ya menurut sebagian ahli juga gitu. Dan saya percaya itu gitu bahwa ada yang perlu dibangun dulu untuk bisa menciptakan ruang pengasuhan atau pendampingan yang enak buat anak-anak kita. Yang pertama itu kita akan mulai dengan value. Nah, maka judul kita kan value pendampingan ya, Bapak Ibu. Sebenarnya value itu apa sih gitu. Nah, hari ini kita mau ngecek dalam tentang value. Value itu adalah nilai-nilai yang dipegang nih, Bapak Ibu. Biasanya ini adalah prinsip yang dipegang sama kita gitu. Biasanya juga sudah kita yakini sejak lama, umumnya ditanamkan dari orang tua atau keluarga kita, atau dari pengalaman yang signifikan dalam hidup. Misalnya apa sih? Misalnya sopan santun. Kalau Bapak Ibu mulai sekarang ingat-ingat gitu ya, value saya apa ya gitu. Nah ini ada banyak nih yang bisa jadi muncul gitu ya. Misalnya, oh saya ingat dulu tuh orang tua saya almarhum itu ngajarinnya tuh
apapun yang terjadi dimanapun kamu berada, tinggal itu harus sopan sama orang. Misalnya, begitu ya. Ini contoh aja. Atau mungkin ada di antara kita yang besar dengan orang tua single parent misalnya. Maka ajaran yang ditanamkan adalah harus bisa mandiri ya, Nak. Nah, jalanin hidup ini tuh mandiri. Gak boleh bergantung sama orang. Pokoknya kalau kamu mau sesuatu, usaha sendiri. Itu yang keinget di saya nih, Bu Anes, sampai hari ini. Ajaran orang tua saya. Nah, itu value, Bapak Ibu. Jadi, value itu adalah sesuatu yang kita betul-betul yakini, biasanya udah tertanam lama, dan itu jadi pegangan kita melakukan sesuatu biasanya. Ada juga yang value-nya tanggung jawab, misalnya. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Apapun yang dikasih, pokoknya kalau kamu udah dikasih kepercayaan sama orang, jangan sampai nggak diberesin yo, Nak, misalnya gitu. Itu yang bisa jadi juga tertanam di kita. Pokoknya tanggung jawab, apapun yang terjadi, saya nggak boleh kabur dari sesuatu, misalnya gitu. Jadi dari sini, sebelum saya masuk lebih dalam ke value pendampingan, boleh nih Bapak Ibu ya, kita sama-sama ngecek gitu, termasuk saya juga gitu, saya juga lagi sambil ngecek-ngecek gitu, apa ya value-nya saya. Value itu bisa disadari, bisa tidak. Dalam arti begini, kalau disadari artinya gini, saya udah tahu, saya tuh value-nya dalam hidup saya pokoknya pantang menyerah, jujur, misalnya ada orang-orang yang value-nya tuh jujur, kemudian tapi juga fun gitu, karena berdasarkan pengalaman hidup saya ya enjoy aja, misalnya begitu ya gitu. Terlalu serius juga membuat saya terlalu stres misalnya, maka saya punya value juga enjoy, jalanin momen yang ada, misalnya gitu. Jadi bisa disadari seperti itu, atau bisa juga tidak. Artinya belum pernah nih saya kayaknya belum pernah deh Bu Ane saya memikirkan value saya apa misalnya gitu. Nah boleh sebetulnya mulai sekarang diingat-ingat ya value-nya apa. Taunya dari mana? Nanti saya akan kasih beberapa langkah gitu ya supaya kita bisa sama-sama checking value-nya kita. Tapi kurang lebihnya adalah value ini pasti mempengaruhi sehari-hari kita soalnya Bapak Ibu. Jadi pasti ada. Hampir nggak mungkin nggak ada. Gitu. Cuma disadari atau tidak, ya itu yang jadi bahan refleksi kita juga di hari ini gitu ya. Kalau memang sudah disadari, alhamdulillah, berarti nanti tinggal kita kuatkan. Tapi kalau ternyata belum, yuk kita cari sama-sama. Ya. Nah, ini adalah value. Nah, kemudian ini, saya ingin sharing juga ya untuk Bapak Ibu. Karena kenapa value itu jadi sangat penting untuk kita bicarakan, terutama dalam situasi tadi ya, kalau kita kaitkan dengan situasi putra-putri kita yang sedang learning loss tadi, jadinya saya perlu interaksi, kemudian jadinya saya punya suatu keharusan untuk memastikan tugas perkembangan anak saya tetap dapat gitu ya, kan jadinya banyak nih yang menjadi bahan renungan kita. Nah, lalu kenapa value gitu pertanyaannya? Saya boleh bilang begini nih Bapak Ibu, tips itu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu googling sekarang, ambil handphone, tips berinteraksi dengan anak, banyak sekali. Gitu. Langsung dibaca juga bisa. Langsung ada poin-poinnya, mau cari sekian puluh poin, sekian ratus poin, ada pasti. Nah, tapi bagaimana kita melakukan tips-tips itu, biasanya akan dipengaruhi dari value-nya dulu, Bapak Ibu. Misal, saya punya tips, Bapak Ibu, saya punya tips misalnya. Iya Bu, Pak, pokoknya putra-putri remaja itu harus sering-sering diajak ngobrol, misalnya ya. Nah, itu tips yang tatarannya perilaku, gitu ya Bapak Ibu. Tapi value yang berbeda, itu nanti akan mewujudkan bentuk ajak ngobrol yang berbeda gitu. Misalnya saya punya value-nya adalah value fun tadi. Di hidup saya tuh fun, saya pengennya tuh semua dibawa ke positif, ceria, seru misalnya gitu ya, fun lah. Maka cara saya mengajak putri saya bicara, cara saya mengajak dia ngobrol, warnanya akan fun. Kira-kira gitu. Pak Randi misalnya ya, Pak Randi punya value apa? Tegas misalnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Sama nih tipsnya, ajak ngobrol. Tapi bagaimana Pak Randi mengajak ngobrol putra-putrinya?
itu warnanya akan warna tegas. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Maka kenapa value ini yuk kita lihat kembali gitu. Ujung-ujungnya nanti adalah berpengaruh kepada bagaimana kita mewujudkan perilaku mengasuh atau mendampingi anak yang lebih kena gitu ya, sesuai dengan judul kita. Lebih berdampak nih jadinya. Kita sama-sama tahu putra-putri kita remaja harus diajak ngobrol, tapi diajak ngobrol yang gimana? Saya perlu nunjukin value apa supaya ngajak ngobrolnya ini jadi berdampak buat si anak. Nah, ini saya mungkin punya satu skema ya yang bisa kita lihat bersama. Contoh value, misalnya contoh value-nya adalah pantang menyerah misalnya. Saya udah refleksi nih Bu Anes. Jadi kayaknya saya tuh punya value sepanjang hidup saya tuh saya pantang menyerah. Apapun yang terjadi, pokoknya saya tuh berusaha sampai titik darah penghabisan. Misalnya begitu, itu ajaran orang tua saya dan selama ini saya juga jalanin gitu. Saya ngekos dari zaman kuliah, saya cari uang sendiri, bayarin kuliah misalnya, begitu ya, contoh. Bapak Ibu sudah ketemu gitu, value-nya adalah ini. Nah, maka value pantang menyerah ini akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Ini yang di tengah ya, Bapak Ibu. Saya kan udah tahu nih, saya tuh emang sepanjang hidup ini value saya pantang menyerah. Berarti cara berpikir saya akan gini, kalau saya mau sukses, saya akan perjuangkan apapun yang dibutuhkan. Gitu. Ini adalah cara pikir kita yang tengah ya, Bapak Ibu. Nah, juga bisa mempengaruhi aspek hidup kita secara lebih spesifik. Misalnya dalam hal keuangan. Aspek hidup kan banyak ya Bapak Ibu, keuangan, kesehatan, relasi sama orang tua, relasi sama anak, relasi sama pasangan, itu aspek hidup maksudnya. Nah, value ini juga bisa mempengaruhi secara spesifik ke sana. Misalnya dalam hal keuangan, kalau pantang menyerah, walaupun lagi bokeh, gimana caranya saya cari jalan untuk cari uang, misalnya, itu karena value-nya pantang menyerah. Nah, maka ketika kita punya punya value pantang menyerah dalam berelasi sama anak, cara berpikirnya akan menjadi, saya bersedia deh coba cara, mengupayakan cara, bahkan yang di luar kebiasaan saya gitu, kalau ada masalah sama anak saya. Soalnya kan saya pantang menyerah, gitu kira-kira. Nah, ini adalah mindset. Nah, dari mindset akan ke perilaku nih Bapak Ibu. Jadi, maka tadi saya katakan value itu sangat mempengaruhi perilaku kita sebenarnya. Ya, jadinya perilaku tuh yang kelihatan ya Bapak Ibu. Ya jadinya tugas yang jadi tanggung jawab saya kerjain gitu. Saya mau sukses. Saya mau lakukan apa saja supaya saya bisa berhasil. Ya saya berarti mesti tunjukin, saya beresin tugas saya gitu ya. Kemudian pantang menyerahnya ditunjukkan juga dengan rela lembur, rela begadang misalnya. Yang penting tugas ini selesai, saya nggak boleh menyerah. Oke. Nah, kemudian perilaku yang dari cara pikir relasi dengan anak ini juga akan terwujud seperti yang di sini misalnya. Karena saya pantang menyerah, maka saya mau mencoba cara-cara yang beda-beda, yang baru, maka saya akan terus mencoba deketin anak saya walaupun dia nolak-nolak melulu misalnya. Kan itu berarti pantang menyerah, gitu ya. Atau perilaku berikutnya, ya kalau saya pantang menyerah berarti saya cari cara lagi deh, mungkin cara yang kemarin nggak pas ya buat anak saya perlu nanya-nanya sama teman-teman orang tua yang lain, atau saya perlu lebih banyak baca misalnya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Semoga sampai ini lebih terbayang ya Bapak Ibu di kita semua, bagaimana value ini kemudian sangat mempengaruhi perilaku kita dalam keseharian. Gitu. Termasuk Bapak Ibu guru juga, termasuk saya juga sebagai psikolog gitu ya. Siapapun sebenarnya. Nah, ada beberapa highlight sebetulnya sampai di sini. Yang pertama, sifat value itu positif ya Bapak Ibu. Jadi value itu nggak ada yang jelek. Value itu pada dasarnya semuanya positif. Pantang menyerah, sopan santun, mandiri, fokus. Tadi ya, sifat value itu pada dasarnya positif. Hanya saja, nih ada catatannya, hanya saja ketika geser ke cara pikir dan perilaku, bisa jadi ada penyimpangan. Nah, maka ini yang perlu kita refleksikan. Value saya pantang menyerah misalnya. Dan saya punya cara pikir itu, berarti apapun, segala cara saya halalkan. Yang penting saya dapat.
Nah, dari situ kan mungkin udah mulai ada kejanggalan tuh ya. Lah, value-nya sih benar pantang menyerah, tapi cara pikirnya kok jadi segala cara halal ya gitu misalnya. Tapi ada mungkin orang-orang yang seperti itu. Kalau saya udah punya mindset segala cara saya halalkan, nah perilakunya kan kebayang ya Bapak Ibu bisa jadi lebih menyimpang lagi gitu. Oh, berarti nggak apa-apa. Cari uang itu misalnya nih, contoh ekstrim aja ya, cari uang, ya saya harus dapat, ya mencuri juga nggak apa-apa. Orang saya lagi pantang menyerah. Nah, persoalannya itu. Seringkali value sampai cara pikir dan perilaku itu jadinya nggak selaras. Padahal sifat dasar value pada dasarnya positif. Nah, maka dari sudut pandang psikologi sendiri, value yang sehat itu adalah penerapan value yang sehat adalah yang selaras. Kalau kita punya value pantang menyerah, maka sampai cara pikir, sampai perilaku juga perlu sesuatu yang konstruktif, yang positif. Dan satu lagi sifat value adalah diteladani oleh generasi berikutnya. Karena itu tadi ya Bapak Ibu, yang tadi kita juga sempat singgung di slide sebelumnya, kita aja belajar value juga dari orang tua, kebanyakan ya, tidak semua, tapi kebanyakan kita mendapatkan value itu dari orang tua atau keluarga gitu. Nah, maka saya juga suka mereminder diri saya sendiri, apa yang saya tunjukkan, value-value yang saya bawa dalam keseharian itu juga pastinya akan diteladani oleh keturunan saya begitu. Nah, maka ini adalah sifat-sifat value. Sampai di sini semoga kebayang ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk penguat aja ada quote memang yang mengatakan bahwa kalau perilaku kita itu selaras sama value, maka diri kita, mental kita tuh damai gitu, Bapak Ibu. Yang membuat kita suka stressful itu kan ketika kita melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama value-nya. Value saya jujur misalnya. Tapi dalam tugas ini saya disuruh markup budget, misalnya gitu ya, itu contoh gampang aja, itu membuat kita janggal jadinya gitu. Dan itu kalau dipelihara terus-menerus tidak sehat secara mental. Nah, maka kita juga perlu memastikan bahwa value kita ketemu, kuat gitu ya, mampu kita tunjukkan kepada putra-putri kita, dan selaras juga sampai dengan perilaku. Termasuk ketika dengan remaja juga, misalnya ini ya, konseling, saya pernah konseling nih Bapak Ibu. Memang diajarkannya dari sisi religius, misalnya harus jujur dan sebagainya. Tapi si putra ini menemukan orang tuanya pernah bohong gitu misalnya. Kan jadi nggak selaras. Akhirnya anaknya juga jadi nggak percaya gitu lah kira-kira ya. Maka sebaiknya value itu memang kita bangun selaras antara dari depan gitu ya, pembentukan value-nya sampai dengan perilakunya juga. Kalau kita mau ngecek, nah ini pertanyaan refleksi saja ya Bapak Ibu sampai dengan saat ini. Apa sih jadinya value kita atau khususnya value Bapak Ibu ya dalam kehidupan ini secara keseluruhan? Sejauh mana sudah selaras sama perilaku kita? Kadang-kadang saya kalau lagi berefleksi gini juga dapat insight sendiri sih. Iya sih, kemarin saya agak skip sebenarnya, saya value-nya tanggung jawab, tapi saya mager ngerjain tugas misalnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara value pendampingan, apa jadinya value pendampingannya Bapak Ibu? Apakah misalnya tadi tegas misalnya value saya dalam pendampingan putra-putri saya tuh tegas Mbak, oh ya udah oke gitu, kita keep aja dulu, atau apa ya belum begitu ngeh nih Bu Anes gitu ya, nggak apa-apa juga gitu, direfleksikan saja. Dan sejauh mana value itu sudah bisa diteladani atau ditangkap ya oleh putra-putri kita. Ini bahan-bahan refleksi pertanyaan untuk dijawab secara pribadi aja. Nah, kemudian bagaimana dong caranya ya, Bu Anes? Katakanlah kita mau temukan atau memperkuat bagi Bapak Ibu yang merasa, oh iya, aku udah punya nih, gitu, tinggal dikuatin aja. Atau mungkin sebenarnya dulu ada, Bu, cuman saya lupa. Nah, itu ya, mari kita kuatkan lagi di hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa cukup kuat ya, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, ada satu langkah yang bisa kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan ya. Jadi monggo, kalau misalnya mau coret-coretan juga boleh gitu, tapi mengikuti saja juga nggak apa-apa. Tapi saya berharap yuk kita sama-sama cobain bareng-bareng untuk menemukan value pendampingan ini di hari ini.
Caranya adalah yang pertama begini, mari kita ingat satu pengalaman kita di mana kita merasa berhasil atau merasa bangga dalam mendampingi anak kita. Ada sesuatu yang berhasil dalam sepanjang mungkin ya putra-putri Bapak Ibu usianya berapa? 15, 16 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang. Pengalaman yang kuat betul yang pas itu saya benar-benar merasa, nah ini nih saya berhasil banget nih jadi orang tua. Katakanlah gitu ya kira-kira. Ada yang mengatakan misalnya, iya Bu, saya tuh merasakan pengalaman ini yang dahsyat banget, yang kuat itu ketika putri saya tuh pas di SMP juara umum, misalnya gitu ya, itu boleh. Atau bisa jadi juga subjektif, misalnya begini, saya ingat momen-momen putra-putri saya itu kelas 7, kelas 6, sebelum ini ya, sebelum benar-benar pubertas tuh, kita tuh deket banget loh Bu, gitu. Benar-benar semua hal dicurhatin sama dia. Nah, misalnya begitu, itu juga boleh. Intinya satu pengalaman yang menurut Bapak Ibu tuh, saya berhasil lah mendampingi anak di situ. Oke, apabila sudah, ini sambil ya Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu dijawab adalah ini. Pertanyaannya adalah, apa yang waktu itu Bapak Ibu lakukan sehingga hal tersebut bisa terjadi? Katakanlah yang diingat adalah yang tadi tuh, saya lagi deket-deketnya tuh sama anak saya tuh Bu, nggak kayak sekarang mah jauh banget, ngobrol juga jarang, dia kalau ditanya juga jawabnya nggak tahu, males-males gitu. Tapi waktu deket banget itu, nah ini tolong diingat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tapi waktu saya deket itu memang sih, saya waktu itu lebih sabar. Misalnya, akui aja gitu ya, kita ingat-ingat sama-sama. Oh waktu itu saya sabar sih emang, karena kalau sekarang tuh saya emang agak-agak emosian juga Bu gitu karena banyak beban hidup, banyak pikiran gitu ya. Misalnya, ini contoh aja, saya ambil contoh real dari hal-hal yang saya temui. Apalagi? Oh, waktu itu saya dampingi sampai berhasil olimpiade gitu ya, itu karena waktu itu saya benar-benar disiplin ke dia misalnya. Nah, itu juga boleh ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika itu sehingga keberhasilan itu terjadi gitu ya kira-kira. Nah, dari situ mari kita lihat ke sini. Kalau Bapak Ibu kesulitan menemukan jawaban atas pertanyaan tadi, boleh dipilih nih misalnya. Ini saya kasih list value aja ya, value pendampingan misalnya. Nah, ini listnya saja. Boleh ambil dari sini, misalnya Bapak Ibu belum punya ide, tapi kata-kata lain juga nggak apa-apa, karena ini sebenarnya referensi umum aja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum punya ide, mungkin saya boleh ajak untuk lihat ke sini gitu. Oh, waktu itu yang berhasil pada saat saya merasa berhasil banget dampingin anak saya itu adalah waktu yang itu gitu ya. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah ini, gitu, menggambarkan ini. Silahkan. Nah, ini boleh ya dipilih-pilih ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada beberapa referensi ya Bu Nes ya. Kira-kira kita betul. value yang mana nih ya, sama-sama merefleksikan juga barangkali Bu Nes ya. Karena itu tadi ya Pak Randi, value ini biasanya dari pengalaman juga gitu, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk terfikirkan sama kita baru hari ini, enggak. Jadi makanya salah satu caranya adalah dengan mengingat pengalaman kemarin-kemarin nih Pak Randi gitu. Termasuk mungkin Bapak Ibu guru juga gitu ya, boleh nih kalau mau ceki-ceki juga gitu ya, apa sih sebenarnya value-nya saya gitu ketika melakukan pendampingan. Termasuk saya juga punya value gitu dalam melakukan sesi-sesi buat para putra-putri kita gitu misalnya. Nah dari sini boleh pilih 3. Kenapa 3? Sebenarnya biar nggak terlalu banyak aja ya Bapak Ibu gitu, karena kita perlu fokus juga. Jadi katakanlah ada banyak sekali, jadi bingung khawatirnya, saran saya mungkin untuk berlatih, untuk menemukan dulu, pilihnya 3 dulu aja ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu yang sudah ketemu, misalnya, oh iya Bu, gitu, saya baru ingat nih, ternyata yang value yang saya pegang tuh dalam pendampingan tuh, kalau lihat yang pengalaman itu adalah apa-apa dan apa. Misalnya, silahkan ya, kalau ada yang berkenan, boleh juga Pak Randi, misalnya ada, boleh ya gitu dicolek sayanya di-mention untuk referensi kita aja. Tapi kalau Bapak Ibu punya catatan sendiri saja, monggo. Yang penting dicobain. Harapan saya Bapak Ibu bisa betul-betul nyobain. Saya punya kata-kata lain sendiri, Bu Anes, value saya. Enggak apa-apa juga, boleh. Ini referensi aja ya. Katakanlah, udah nih ketemu. Maka tidak sampai di situ saja. Ada langkah berikutnya nih, Bapak Ibu.
Yang kedua, kalau tadi bicaranya pengalaman yang Bapak Ibu merasa berhasil, maka satu momen juga yang perlu kita refleksikan adalah yang sebaliknya, di mana saya merasa gagal ya, atau mungkin kurang puas, atau saya nggak happy Bu dengan pengalaman itu. Misalnya ketika anak saya jauh, saya seminggu saya dicuekin, pengalaman seperti itu. Boleh diingat juga Bapak Ibu, tujuannya untuk berefleksi ya, bukan untuk mengungkit masalah, ambil poinnya kita pelajari di sana. Nah, kalau sudah ketemu, maka pertanyaannya berbeda dari yang tadi nih Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa yang saat itu sebenarnya bisa kita lakukan lebih baik. Kalau yang tadi kan apa yang saya lakukan ya. Nah, kalau yang ini bukan yang saya tidak lakukan, tapi kalau ingat-ingat pengalaman itu, apa sesuatu yang dapat saya lakukan lebih baik sebenarnya pada saat itu. Nah, ini boleh direfleksikan. Misalnya tadi ya, saya pernah didiemin sama anak saya seminggu, Bu Anes gitu. Benar-benar didiemin, nggak diajak ngomong, saya ngomong juga dicuekin, nggak disautin misalnya gitu ya. Nah, boleh diingat, apa yang bisa lebih baik ya sebenarnya. Sebenarnya saya bisa sih waktu itu lebih komunikatif, karena saya juga nanyanya sekali-sekali doang, habis didiemin ya saya bete, ya saya diem juga. Sebenarnya kalau mau lebih komunikatif, saya bisa sih Bu. Misalnya, saya lebih rajin nanyanya, nggak cuma sekali-sekali ngecek. Nah itu silahkan direfleksikan. Ya, sama kalau sudah ketemu, boleh dipilih listnya sama dengan yang tadi karena ini referensi aja. Boleh pilih lagi sama Bapak Ibu. Apa yang waktu itu kalau direfleksikan saat ini mungkin bisa saya lakukan lebih baik sebenarnya. Nah, artinya Bapak Ibu punya modal itu. Hanya saja mungkin waktu kejadian itu kita dalam keadaan tidak kondusif, optimal gitu ya, sehingga tidak dilakukan. Tapi sebenarnya saya tuh bisa gitu melakukan itu. Oke, nah ini ketemu juga misalnya sudah. Maka kalau sudah, nah itu kan berarti Bapak Ibu akan punya tiga ya dari pengalaman yang menyenangkan, ada 3 kata terkuat misalnya. Dari pengalaman yang kurang menyenangkan punya 3 kata yang terkuat. Nah kemudian kita bisa simpulkan dari situ. Jadi kayaknya yang mana ya 3 value prioritasnya saya. Nah itu akan ketemu biasanya. Oh yang saya punya itu yang berulang bisa jadi ya Bapak Ibu. Jadi dari yang pengalaman menyenangkan keluarnya 3 tuh sama misalnya solutif, jelas, sama berjuang. Nah, yang kedua pas nginget-nginget pengalaman yang nggak enak, itu juga ternyata ya nggak masalah. Berarti itu sangat kuat di Bapak dan Ibu. Oke, nah simpulkan saja. Kalau digabung 3-3-nya lain Bu Anes jadi ada 6, ya nggak apa-apa juga ya. Bisa jadi memang ada 6 akhirnya yang Bapak Ibu punya. Nah silahkan boleh disimpulkan jadinya. Kalau kita bicara 3 value pendampingan yang terkuat, apa sih sebetulnya punyanya saya, gitu ya? Apakah ada salah benar? Nggak ada ya, Bapak Ibu. Sekali lagi value itu sifatnya positif, jadi nggak ada benar salah. Kalau kata anak zaman sekarang mah, kita beda gaya aja gitu ya. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk. Biasanya setiap keluarga punya value-nya masing-masing. Apalagi untuk pendidikan, untuk pendampingan, biasanya punya value-nya masing-masing. Nah, maka sampai di sini semoga sudah ketemu gitu ya. Dan ada pertanyaan refleksi juga jadinya nih. Apa saja value pendampingannya Bapak Ibu? Yang berkenan share di chat box sangat saya apresiasi ya, karena mungkin untuk belajar kita semua juga gitu. Boleh banget Bapak Ibu kalau berkenan untuk share. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara berpikir yang menggambarkan value tersebut kita sebagai orang tua. Katakanlah saya punya value terkuat ternyata adalah, tadi ada banyak nih ya listnya. Terus belajar misalnya. Saya punya value pendampingan terus belajar. Yang ini nih ya, terus belajar sebagai orang tua. Nah, maka cara pikir saya jadinya adalah ya salah tuh nggak apa-apa, namanya juga belajar terus, semua orang juga sedang berproses. Jadi bagi saya ya Bapak Ibu pasti punya yang berbeda lagi mungkin. Bagi saya ya nggak apa-apa salah itu, soalnya yang penting terus belajarnya gitu. Kalau salah tapi nggak belajar ya bukan itu juga, tapi terus belajar yang penting buat saya tuh adalah saya terus belajar, putra-putri saya juga terus belajar.
Dan perilakunya kan seperti apa? Kalau saya punya value terus belajar, saya punya cara pikir bahwa kita perlu terus belajar, perilaku sehari-harinya apa? Perilaku sehari-hari saya, mungkin dalam mendidik anak, saya akan mendorong dia untuk terus cari tahu. Jangan cepat puas ya dengan 1-2 sumber misalnya. Cari lagi biar kamu tambah banyak belajarnya misalnya. Nah, maka perilaku keseharian ini perlu kita bayangkan juga jadinya. Kalau saya punya value ini, kan tadi message-nya yang sehat, yang selaras ya. Bagaimana caranya supaya selaras tuh? Value saya seperti ini, cara pikir selarasnya seperti apa, perilaku saya sehari-hari jadinya harusnya seperti apa juga gitu ya. Mungkin kita bisa identifikasi sama-sama supaya lebih tajam. Kalau sudah sampai di sini, maka Bapak Ibu semoga jadi lebih kebayang gitu ya, bahwa value ini kalau kita sudah punya, ini akan mempermudah kita untuk pertama, dapat kepercayaan dari anak. Kenapa? Karena kasarnya nih dalam tanda petik, nggak cuma ngomong doang. Nah ini saya pernah ketemu remaja ngomong kayak gitu. Bapak Ibu tuh ngomong doang sih Bu Anes gitu. Suruh belajar, cari ilmu yang semangat, nggak boleh males. Apaan? Padahal Bapak sama Ibu aja kalau kerja suka telat melulu, misalnya gitu. Nah itu kan berarti nggak ada yang tidak selaras dengan value yang diyakini, ditampilkan, dan diperlihatkan ke anak akhirnya. Ketika kita punya value pendampingan dan selaras, maka lebih mudah jadinya dapat trust dari putra-putri kita. Yang kedua, lebih mudah komunikasi juga ya. Kalau sudah trust kan lebih gampang komunikasinya, hubungannya lebih positif. Dan poin berikutnya ini yang menurut saya juga sangat penting ya buat refleksi kita bersama. Value ini memudahkan kita untuk menerapkan teknik parenting apapun. Karena teknik parenting itu banyak ya, Bapak Ibu googling itu banyak banget gitu. Tapi kalau value-nya nggak kuat, jadinya permukaan aja gitu. Nah, cuman kalau Bapak Ibu punya value yang kuat, yang ditampilkan juga, maka teknik-teknik parenting ini akan jadi lebih powerful kalau Bapak Ibu cobakan. Dan satu lagi yang pasti akan membantu kita lebih bersabar dengan dinamika pendampingan itu sendiri. Oh ya nggak apa-apa lah, misalnya ya kalau tadi saya sebagai orang tua punya value terus belajar, ketika anak saya salah pun misalnya, saya juga jadi lebih bersabar dalam tanda petik ya, maksudnya ya yang perlu saya kejar bukan kesalahannya berarti, tapi kamu belajar apa dari situasi ini, kedepannya gimana biar nggak terulang. Saya akan lebih fokus ke situ jadinya, ya saya jadi lebih sabar juga. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, oke Bu, udah kebayang nih ya tentang value, udah punya juga, udah tahu gitu. Value saya apa gitu. Gimana kalau value-nya berbeda? Nah, ini mungkin pertanyaan besar juga ya. Saya sih udah punya, cuman beda nih sama anak saya gitu misalnya ya. Atau beda dengan pihak lain, beda dengan sekolah misalnya, beda dengan guru lesnya, beda dengan neneknya misalnya. Ada juga kan begitu ya. Saya sebagai orang tua value-nya kuat Bu Anes, cuman kalau udah neneknya datang, aduh ambiar semua deh gitu ya. Jadi value itu juga bisa berbeda antar berbagai pihak. Nah, pertanyaannya gimana kalau value-nya berbeda? Dan jawabannya satu, Bu, Pak. Simple, cuman dan memang hanya satu-satunya jalan yaitu gitu. Mau dicari segala referensi dari ujung ke ujung, arahnya pasti sama. Kalau value berbeda, jalan satu-satunya adalah bicara, obrolin, bahas. Udah, itu aja. Simple, tapi emang penerapannya susah ya gitu. Udah Bu, jangankan sama orang lain ya, suami istri aja kadang-kadang kan beda ya Bapak Ibu. Saya sama suami kadang-kadang untuk hal tertentu kita masih suka berdebat juga. Karena ternyata disadari value kita beda soalnya gitu. Jadi, oh pantesan buat dia itu penting, buat saya nggak penting misalnya. Nah, caranya ya jembatannya dengan bicara, itu mau nggak mau. Maka kalau Bapak Ibu merasa misalnya ada perbedaan ya dengan siapapun itu gitu ya, keluarga besar misalnya, guru-guru lesnya misalnya, atau siapapun, sebetulnya jalannya adalah mau tidak mau dijembatani dengan dibicarakan. Kenapa begitu? Nah mungkin ini analogi aja gitu ya. Di sini ada gambar bola. Ini agak keriting bolanya Pak Randi, mohon maaf ya. Tapi ceritanya sih bola. Gitu. Maksudnya gini, yang mau saya sampaikan adalah kalau saya tanya ya misalnya,
Bapak, Ibu, atau Pak Randi deh misalnya ya. Bolanya warna apa Pak Randi? Bolanya warna putih. Warna putih ya. Kalau menurut saya warna biru misalnya gitu ya. Kenapa? Karena memang ada yang putih, ada yang biru. Kita lihat dua orang yang ada di sini. Ada di sudut yang kiri, ada di sudut yang kanan. Kalau kita tanya sama orang yang di kiri, dia pasti akan jawabnya putih. Mana ya, warnanya apa sih? Putih. Nanya sama orang yang di kanan, jawabnya apa? Biru. Mau sampai Upin Ipin gondrong sekalipun, oh bukan ya, maksudnya mau sampai kapanpun gitu. Kok Upin Ipin gondrong sih, saya random banget. Ya orang yang ada di kiri tuh nggak akan percaya kalau biru, putih gitu. Putih, orang putih kok, gimana sih, biru dari mana? Orang ini putih gitu. Sama, yang kanan juga gitu. Dia juga akan jungkir balik dengan segala upaya ngotot, itu biru. Putih dari mananya sih orang biru gitu. Ya karena sudut pandangnya beda. Kalau saya bicara points of view, ini menandakan ada sudut pandang yang berbeda. Ya. Mau jungkir balik dijelasin, ya nggak bisa percaya gitu orang. Karena cara pandangnya beda. Terus caranya gimana? Kalau misalnya kayak tadi ya, analoginya adalah kalau value-nya berbeda, terus gimana? Satu-satunya cara adalah si orang yang sebelah kiri, dia jalan ke sebelah kanan untuk ngeliat, oh iya ya, bener loh, kalau dari sini biru gitu. Sama halnya dengan orang yang ada di sebelah kanan. Kalau dia mau ngerti kenapa itu putih, ya dia harus jalan dulu ke sana, ke sebelah kiri, baru kelihatan, oh iya bener juga ya putih. Tapi di sana biru, ya tapi di sini putih gitu. Maka ini yang dikatakan points of view. Maka memang lagi-lagi kembali ke cara. Ketika value berbeda, ya mau tidak mau memang harus dibicarakan. Dengan cara apa? Lihat sudut pandang orang tersebut. Mungkin ada dasar-dasar lain yang kita nggak tahu. Kenapa dia kuat sekali punya value itu. Kenapa sih dia keras banget ya orangnya, misalnya gitu. Kalau kita tetap dari sisi kita nih, sebagai orang yang di sebelah kanan, gitu. Aneh orang tuh kok gitu banget ya. Banget sih deh, susah banget untuk kerjasama misalnya. Tapi begitu saya geser ke sebelah kiri untuk melihat sudut pandangnya, oh ternyata hidupnya tuh begitu ya, misalnya gitu. Oh ternyata dia punya latar belakang seperti itu keluarganya. Oh dia tuh pekerjaannya begitu, hidupnya begitu. Pantesan ya keras. Gitu. Nggak kayak saya mah fleksibel orangnya, misalnya. Tapi apakah yang keras dan yang fleksibel jadi jadi salah dua-duanya? Ya enggak juga gitu. Dua-duanya punya sudut pandang masing-masing. Nah, ini mungkin untuk menguatkan juga bahwa perbedaan value itu enggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Perbedaan value itu enggak apa-apa sebenarnya. Kita pun di dunia ini pasti ketemu dengan orang yang selalu berbeda gitu. Cuma bagaimana memahami dan saling mendengarkan gitu, saling bicara supaya ngerti dan ketemu jalan tengah akhirnya. Mungkin paling gampang yang suka dipraktekkan dalam kehidupan kita sendiri, suami istri deh nih paling gampang nih. Dua orang value-nya beda gitu, yang satu dibesarkan keluarga kayak apa, yang satu keluarga kayak apa, tiba-tiba jadi satu rumah gitu ya, jadi diskusi terus, semua hidup berdua. Mungkin cara yang kita lakukan sebenarnya adalah ini, memahami sudut pandang jadinya. Oke. Nah, maka sampai di sini gitu ya untuk merangkum juga dan sebagai bisa jadi kesimpulan juga, tapi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam sejauh ini diskusi kita. Yang pertama itu adalah dus-nya. Perlu diyakini bahwa setiap orang memiliki value yang berbeda. Dan tugas kita adalah memahami itu. Kalau saya gitu ya, marah misalnya dengan orang yang berbeda value sama saya, wah dia kayak gitu, wah nggak bener tuh, wah jelek tuh, gini-gini, saya pasti akan stressful sekali hidup saya jadinya gitu. Karena saya terus-terusan memaksa atau memikirkan orang tuh harus sama saya. Maka cukup kita tahu misalnya, oh value-nya beda nih, oke lah, terus gimana ya enaknya? Nah itu cara untuk menjembataninya, pahami dan jembatani. Termasuk dengan anak misalnya. Nah anak itu kan memang terbentuknya sebetulnya secara tidak langsung ya dari kita gitu ya Bapak Ibu. Tapi katakanlah ini remaja, mungkin dia udah punya value sendiri juga akhirnya gitu.
karena hari ini baru bicara value, jadinya baru enggak nih, oke, anak saya udah kadung punya value sendiri nih. Nah, maka memang jalan laginya adalah yuk coba dipahami. Bareng-bareng dilihat, apa sih sebenarnya value-nya? Apa yang masih bisa kita atau saya bawa ke anak saya jadinya. Supaya soal value ini juga selaras dan anak saya bisa nangkep value pendampingan ini dari saya. Oke, kemudian bantu anak untuk menemukan value yang tepat. Di remaja ini value itu memang bisa jadi sudah terbentuk juga ya Bapak Ibu, tidak hanya dari kita tapi juga dari lingkungan. Misalnya apa? Value solid, misalnya soliditas, solid banget. Pokoknya anak remaja itu kan suka gitu ya, suka mengutamakan pertemanan misalnya. Value dia dari berteman adalah solid gitu. Sehingga kita lihat, wah dia solid sih solid, tapi jadi agak-agak bablas nih gitu, apa-apa buat temen, disuruh jajanin temennya mau, misalnya, ini contoh aja ya gitu. Nah, maka kita perlu peran meluruskan di sana. Kuatkan lagi dengan value-nya Bapak dan Ibu. Tanamkan lagi bahwa value solidnya sebenarnya kan nggak apa-apa ya, balik lagi ke sifat value tadi, tapi cara pikirnya, perilakunya, yuk kita bantu, supaya putra-putri kita juga selaras dalam menerapkan value-value yang dia pahami. Nah, kemudian dusnya juga adalah sadari kondisi pribadi kita dan kelola. Maksudnya apa? Dikenali juga ya Bapak Ibu, saya nih sebenarnya gini. Oh, pantas ya saya tuh begini. Karena ternyata jangan-jangan value saya selama itu prestasi. Value saya tuh prestasi misalnya. Tapi value istri saya itu kehangatan misalnya. Nah, maka pantesan kita tuh kalau ngadepin anak jadi lain Bu Anes gitu. Dan anak saya jadinya juga keder gitu karena bapaknya begini, ibunya begini. Misalnya, kalau saran saya sadari aja, it's okay gitu. Kadang-kadang memang perlu kita kenali ulang lagi sih gitu. Iya ya, jangan-jangan ada yang kurang pas nih dalam penyelarasan antara saya dengan pasangan misalnya, saya dengan keluarga dan seterusnya. Sadari kondisi pribadi kita aja. Yang jangan berasumsi. Jadi katakanlah itu tadi ya, punya sudut pandang putih yang benar, biru yang benar. Oh, dia sih putih tuh, orang emang dasar nggak jelas, dasar dari mana? Emang nggak ngerti kali dia persoalannya apa, itu namanya asumsi. Padahal mungkin kalau kita lihat lagi, ya emang dari dia putih gitu ya. Jadi hindari asumsi gitu ya. Asumsi itu biasanya ujung-ujungnya menyiksa kita sendiri aja, Pak Randi, gitu ya. Gitu ya, mendingan langsung tanya atau langsung konfirmasi ya gitu. Kalau memang ada hal yang nggak selaras, ada sesuatu yang mungkin janggal di kita terkait dengan perilaku seseorang atau sesuatu, baiknya sih lagi-lagi kalau lihat rumus tadi ya tanya, bicarakan. Ya. Kemudian yang jangan juga adalah memaksakan value kepada anak kita, apalagi kepada orang lain. Kembali lagi, semua tuh punya value masing-masing. Yang perlu dilakukan menjembatani saja. Kalau ada yang berbeda, cari dulu nih yang bikin beda apa ya? Perilakunya kah? Tadi sudut pandangnya kah? Atau dari value-nya sendiri emang udah beda. Nah, itu maka perlu dibahas. Kemudian yang tidak juga adalah menghakimi, menyalahkan, itu sudah pasti ya gitu. Tidak bijak juga gitu untuk menghakimi atau menyalahkan value orang lain. Nah, karena gini, kita tuh suka berpikir kalau kita benar, maka orang lain pasti salah. Kadang-kadang gitu ya cara berpikir kita, dan saya juga sih kadang-kadang kalau lagi hilaf ya gitu. Kalau saya benar, orang lain pasti salah. Padahal belum tentu. Bisa jadi dua-duanya benar juga, kayak kasus si putih dan si biru tadi gitu. Dua-duanya benar kok. Bukan berarti ketika putih itu benar, yang biru pasti salah. Sebagai penguat, values itu seperti penerang ya, Bapak Ibu, seperti mercusuar gitu. Dia adalah tanda gitu, sinyal yang bisa membantu kita punya arahan, punya makna, dan juga punya tujuan jadinya dalam pendampingan kita. Nah, maka seperti itu, semoga bisa dipahami dari saya gitu ya Pak Randi, ini terkait dengan value, semoga bisa ditemukan atau dikuatkan ya untuk hari ini supaya kita bisa terus terapkan dengan efektif ke putra-putri kita. Dari saya sekian Pak Randi.
Oke, baik. Terima kasih Bu Anes atas ilmunya yang nih. Mungkin selanjutnya juga sudah pertanyaannya ya. Selanjutnya mungkin saya akan buka sesi tanya jawab ya Bu Anes ya, mengenai materi webinar parenting yang telah disampaikan tadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa membuka mikrofonnya dan bertanya langsung dengan menyebutkan nama Bapak Ibu serta nama anaknya. Kemudian lanjut ke pertanyaannya, atau juga bisa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat, maka nanti akan saya bantu bacakan chatnya dan langsung dijawab oleh Ibu Anes. Oke, mungkin untuk di sesi awal ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu Anes. Di kolom chat saya bantu bacakan. Ini dari Ibu, orang tua dari Lutfi ya. Betul Ibu? Oke, pertanyaannya. Ibu, saya mau bertanya, kondisi PJJ ini anak kami berada di depan laptop mulai dari melek mata sampai tutup mata. Nah, ketika saya masuk ke kamarnya malah marah. Bagaimana nih cara kita menyelesaikan untuk memberikan perhatian ya? Oke, main game online menyebabkan anak-anak marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas jika koneksi internet tidak stabil. Apakah kondisi seperti ini normal? Atau sudah masuk ke dalam kondisi kecanduan? Bagaimana orang tua menyikapi kondisi ini? Mungkin ini ada 2 pertanyaan ya yang bisa jadi satu ya mungkin ya. Oke. Silakan Bu Anes. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bisa jadi ini juga dialami oleh Bapak Ibu juga ya, yang lain gitu. Karena memang suka tidak suka ya itu tadi ya, kayaknya soal gadget ini jadi nggak proporsional gitu. Nah, maka memang kalau untuk dikatakan kecanduan atau tidak, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, Bu. Kalau secara psikologis itu pasti akan ada pemeriksaan tambahan juga. Namun, yang jadi concern saya biasanya adalah begini, Bu. Marah-marah. Kalau anak marah-marah, kemudian ngotot dengan satu cara gitu ya, oh aku harus mainan game nih, nggak boleh, pokoknya laptop harus stabil, harus ini, harus itu, maka yang bisa kita temukan dulu adalah sebenarnya dia kebutuhannya apa sih gitu ya untuk main game itu. Bisa jadi dasar kebutuhannya adalah hiburan, misalnya. Sebenarnya landasannya karena butuh hiburan gitu, cuman ya karena medianya online, terus lama-lama kebablasan, kebiasaan, jadilah sekarang perilakunya seperti kecanduan. Tapi dasarnya sebenarnya adalah kebutuhan untuk hiburan misalnya. Tapi ada juga yang bisa jadi juga kebutuhan dasar sebenarnya adalah kalau kita lihat-lihat itu sosialisasi tadi gitu, Farandi gitu. Jangan-jangan kan kalau main game sekarang tuh yang menyenangkan karena bisa juga sambil interaksi ya sama banyak orang, sama sama teman dari mana tahu. Bahkan mungkin jadi keseruan tersendiri ketika ketemu dengan teman yang dikenal. Ini kalau kata ini ya yang mainan FFML dan sebagainya kan gitu. Saya sih nggak main, cuman denger gitu ya dari putra-putri itu gitu. Seru Bu, soalnya nih teman sekelas saya tiba-tiba ketemu di situ. Jadi kita tuh bisa ketemu siapa aja loh Bu, gitu-gitu. Butuhnya sosialisasinya berarti gitu ya. Atau ada kebutuhan lain misalnya. Nah, maka 2 contoh tadi, kebutuhan akan hiburannya kah, atau kebutuhan akan sosialisasinya kah, atau jangan-jangan kebutuhan untuk mengekspresikan emosinya, itu juga bisa. Misalnya gini, ya kalau di game itu kan spontan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya kalau, wah ketembak, wah apalah, bisa spontan gitu, mengeluarkan kata-kata yang termasuk yang tidak pantas sekalipun, tapi spontanitasnya dapat gitu. Kan nggak mungkin lagi belajar marah-marah, ngeluarin kata-kata kasar. Lagi ngobrol sama orang tuanya, nggak mungkin. Nah, dia ada kebutuhan untuk spontan mengekspresikan emosi misalnya. Nah, saran saya itu yang dicari dulu Bapak Ibu gitu. Sebenarnya apa sih ya needs kebutuhan utamanya dia, sehingga karena kondisi yang sekarang Ibu gambarkan ini kan sekarang gitu ya Bu. Nah sekarang tuh begini nih, dalam tanda petik sesulit ini gitu. Aku mau ngajak ngobrol aja mungkin nggak bisa. Nah tapi ini
bisa jadi bermula dari suatu kebutuhan yang kalau kita merujuk tadi penjelasan di awal ya, sesuatu yang loss tadi yang sebenarnya belum terpenuhi dari si anak. Nah, maka dari situ Bapak Ibu insya Allah akan lebih mudah gitu menemukan harus diapainnya. Balik lagi, kalau saya bicaranya, oh iya Bu, coba diajak ngobrol aja, itu tips yang Ibu bisa baca sebenarnya. Gampang gitu ya. Tips mengatasi anak kecanduan gadget, googling aja. Tapi mungkin kita berupaya lebih dalam dulu dari itu ya Bu, gitu. Karena tips bisa apa aja, cuman kebutuhan si anak tuh sebetulnya apa sih? Tapi anaknya nggak mau diajak ngomong nih Bu Anes, kan lagi dicuekin ya, itu mainan laptop mulu gitu. Maka bisa pakai observasi Bu. Jadi Ibu bisa lihat misalnya ya, atau bisa sambil amati perilaku-perilakunya gitu. Ketika main game, apa sih yang membuat dia senang? Atau random juga bisa nanya gitu ya. Sebenarnya main game itu yang menyenangkan apa sih Kak gitu. Sampai di laptop mulu dah gitu. Sampai Ibu ajak ngobrol aja suka dicuekin. Apaan sih yang seru dari situ gitu. Ibu kepo dong, Ibu lihat dong misalnya ya. Balik lagi tuh kalau kita ngomongin cara, balik lagi bisa menggunakan cara macam-macam. Dan kalau kita kaitkan dengan materi hari ini value, Pak Randi, Bu Lutfi perlu bangun dulu juga nih kayaknya. Menghadapi putriku yang lagi begini, aku mau nunjukin value apa, sikap apa. Saya mau menunjukkan bahwa saya perhatian misalnya. Meskipun anak saya marah-marah, saya dicuekin, tapi saya tetap mau nunjukin ke dia bahwa saya ini orang tua yang perhatian. Value saya perhatian misalnya. Nah itu yang saya bawa. Harapannya ya di tengah-tengah kesibukan dan marah-marahnya sekalipun, ada sedikit titik dia kena juga ya, iya ibuku tuh kesian loh, deketin melulu tapi tak cuekin terus, ya deh nanti kalau ini mungkin aku bisa harus lebih dengerin kali ya, gitu. Akan ada titik-titik yang mudah-mudahan bisa masuk lah ya Pak Randi dikit-dikit gitu. Dan saya sangat paham gitu, kebayang situasinya pasti challenging gitu. Tapi ya itu tadi ya, yuk kita cari pelan-pelan aja celahnya, mulai dari value yang Ibu bawa gitu ya, kemudian juga needs-nya apa sebenarnya si putra-putri ini, dan celah masuknya itu kita upayakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anes. Memang kembali lagi dengan tema materi yang kita bahas hari ini ya Ibu ya. Apakah memang sudah selaras dari value yang sudah kita punya sebagai orang tua dengan tindakannya yang seperti apa ya Bu Anes ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga jika memang menghadapi situasi yang sama juga semoga mudah-mudahan bisa dapat menerapkan ya dari tadi apa yang sudah diberikan oleh Bu Anes ya, tips-tipsnya tadi. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Anes, dari orang tua Anissa Aulia ya, dan Algi. Ini pertanyaan Ibu, bagaimana kalau anak menolak nilai yang ditanamkan? Misalnya nilainya itu adalah gigih. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Silakan. Ya. Oke, terima kasih ya, Ibu. Nah, kalau tadi ketika value berbeda, kan rumusnya bicara ya, Pak Randi. Nah, tapi itu kan besar ya. Nah, ini ngomongin lebih dalam nih berarti. Kalau misalnya saya mau menanamkan gigih, tapi anaknya nggak mau. Nah, mari kita lihat bagaimana selama ini cara kita menanamkan gigih. Gitu. Yang pertama, pastikan sudut pandangnya itu sudut pandang putra-putri dulu, Bapak Ibu, kalau saran saya gitu. Nah, mudah-mudahan sih sambil coba dilakukan sama-sama terus ya, Bapak Ibu. Yang umumnya terjadi tuh begini, Bapak Ibu. Ketika kita menanamkan value, mengajak bicara, yang dibawa itu adalah cara pikir kita dan perilaku kita. Kebayang ya sampai sini Pak Randi, mudah-mudahan juga kebayang nih. Jadi kalau saya merasa gigih itu penting. Ketika saya mengajarkan itu pada putra-putri saya, yang saya bawa itu adalah cara pikir saya dan perilaku saya. Padahal value-nya sama bisa jadi, tapi bisa jadi juga cara pandang dan perilakunya udah beda lagi nih Bu Ibu untuk zaman sekarang. Nah, itu yang tadi saya katakan memang pastikan selaras dalam arti juga bisa diterima oleh putra-putri kita. Jadi value gigihnya nggak salah ya Ibu-ibu, itu udah benar banget nih Ibu mau menanamkan itu. Tapi bisa jadi itu tadi, dari sisi sudut pandang dan
perilaku apa yang mau didorong ke si putra atau putri kita. Bentuknya mungkin banget berbeda soalnya. Gigihnya di zaman saya itu, iya dengan ngerjain PR sampai tengah malam, misalnya gitu ya. Tapi mungkin gigihnya anak zaman sekarang udah nggak masuk itu konteksnya gitu. Justru kan yang cepet-cepet aja deh, yang penting kan G-formnya udah keisi, udahlah gitu. Buat kita, nggak gigih nih anak. Padahal buat dia udah gigih gitu. Jadi saran saya mungkin bisa dicari ya Pak Randi dan ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Definisi gigihnya tuh cara pikir dan perilakunya yang bisa sama-sama diterima gitu. Dari sudut pandang saya, gigih yang dimaksud itu cara pikirnya gini, perilakunya gini. Tapi mungkin dari sisi putra-putri kita beda gitu ya. Enggak gitu. Gigih itu pokoknya justru cari sinyal yang paling bagus. Gitu kali ya, gitu. Beda gitu cara pandangnya. Buat saya gigih itu yang tadi gitu. Gimana caranya? Pokoknya belajar buka buku sampai malam. Itu buat versi saya. Tapi versi anak, saya nyari sinyalnya udah susah banget, mah gitu. Itu gigih buat saya gitu. Nah, khawatirnya begitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi ada perbedaan apa namanya ya? Perbedaan penerapan gitu. Walaupun yang kita maksud sebenarnya sama. Boleh dicek lagi Ibu, Bapak gitu. Apakah bisa pelan-pelan dimulai dari gigih nih gitu ya sama-sama. Gigih menurutmu apa sih? Menurut Ibu begini, menurut kamu gini. Selama ini yang menurut kamu udah gigih tuh yang mana? Coba cerita deh, kasih tahu. Oh itu Bu, waktu saya ngerjain tugas Senbud dari sekolah itu susah banget Bu. Kata saya mah itu saya udah gigih banget. Nah, kalaupun beda, ya diterima dulu gitu ya Bapak Ibu. Oh, gigih versi dia segitu ya. Padahal gigih yang saya maksud tuh lebih ini lagi loh, lebih greget lagi. Nah, itu berarti pelan-pelan lagi. Ajak putra-putri untuk melihat lebih luas. Oh, gigihnya gitu. Biar lebih gigih lagi gimana ya Kak misalnya gitu. Jadi cari jalan tengah itu memang gampang ya Pak Randi, tapi kira-kira gitu deh. Kita perlu cari titik temu yang dari sudut pandang dia apa, dari sudut pandang saya apa, bisa ketemunya di mana. Dan bisa dilihat dari sisi tadi ya, cara pandang sama perilakunya bisa dicari tuh jalan tengahnya. Jangan-jangan gigihnya versinya beda. Oke, gitu ya Bu ya. Berarti memang kita sebagai orang tua juga perlu hadir dari perspektif anak gitu ya Bu ya. Kita cari titik temunya jika memang value kita misalkan yang tadi ya contohnya adalah gigih, ya apakah memang anak kita itu gigihnya yang seperti apa, value yang anak miliki gitu ya. Nah, perbedaan value ini bukan berarti sebuah hal yang tidak bisa disatukan atau disalahkan gitu ya Bu. Justru memang peran dari kita sebagai orang tua dan tenaga pendidik justru yang perlu menjembatani kedua hal tersebut ya, begitu ya Bu Anes ya. Betul sekali Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini sejauh ini belum ada pertanyaan masuk ya. Mungkin silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu. Silakan jika ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat ya. Nanti akan saya bantu bacakan dan langsung dijawab oleh Ibu Anes. Mungkin Bu, sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, Bu Anes, saya juga ada pertanyaan nih Bu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita sudah terlanjur memberikan respon ke anak dengan komunikasi yang tidak efektif gitu? Misal marah dan lain-lain gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ke anak selanjutnya Bu? Oke. Jadi udah terlanjur apa ya? Terlanjur bikin bete gitu ya, Fania. Iya. Ya, memang yang pertama mau tidak mau sih, ini sih berlaku untuk siapapun dan saya juga ya sebenarnya. Kalau menurut saya gini, memang sebagai orang dewasa kita yang perlu maju duluan, itu dulu gitu. Kadang-kadang kita juga punya ego ya untuk, ya udah biarin aja ini dan segala macam. Tapi secara prinsip pedagogi sebenarnya kita duluan yang maju gitu. Artinya oke, apa nih yang bisa saya lakukan ya untuk membenahi mungkin yang kemarin sempat terganggu lah hubungannya. Gitu. Nah yang kedua, kalau memang ada situasi yang kurang berkenan dan sebagainya, itu sebenarnya kita bisa pakai
triknya itu menggali dan mendengarkan dulu nih Pak Randi. Jadi dari kejadian kemarin nih Bapak mau ya ngajak kamu ngobrol-ngobrol lagi misalnya, gimana sih yang kemarin itu masih bete ya? Iyalah masih bete lah Pak, gini. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tipsnya memang siap juga gitu dengan menghadapi reaksi yang mungkin masih nggak enak dan perlu digali supaya keluar dulu gitu Pak Randi, si bete-betenya itu gitu. Jadi kalau di remaja itu, mereka kalau udah ngomel, itu biasanya lumayan membantu rilis tuh. Bukan ngomel sih, maksudnya udah mengekspresikan gitu ya. Iya, emang nyebelin banget kemarin tuh. Mama sih kayak gitu ya. Atau saya punya adik kelas 10 juga. Ini punya adik kelas 12, 10, 8, dan 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya dan suami masih punya adik yang kecil-kecil. Jadi kita juga ngadepin tuh. Apa yang kadang-kadang bete-bete lah kalau dimarahin. Tapi memang perlu untuk ditanya. Kemarin kenapa sih marah banget sama aku misalnya. Ya habis nyebelin sih Ina ini. Jadi dikasih ruang untuk ekspresi emosinya dulu. Nah baru kemudian setelah itu kita tunjukkan bahwa itikat kita memang baik ya untuk membenahi gitu. Oke, kalau ada yang kemarin dari ibu atau bapak kurang berkenan, bisa minta maaf juga jika memang konteksnya cocok gitu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu akan berupaya untuk lebih seperti apa misalnya ya yang Bapak Ibu mau sampaikan ke putra-putri kita yang bersangkutan tersebut. Gimana menurut kamu? Tanya gitu ya. Ya, kalau Bapak kayak gitu sih oke lah, saya maafin. Bisa jadi ya gitu ya. Gitu. Ya oke gitu, nggak apa-apa juga. Yang penting prinsipnya menurut saya adalah upayakan untuk masuk kembali dulu Pak Randi dan Bapak Ibu ya. Kalau terlanjur ada situasi yang tidak enak, nah dan itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi perjalanan kayak gini kan bukan berarti mulus-mulus aja gitu. Apalagi kita lagi mau menegakkan sesuatu yang sifatnya itu tegas, keras dan sebagainya ya. Putra-putri zaman sekarang itu yang saya dengar konon tantangannya juga itu gitu, karena memang dunianya saat ini jauh lebih fleksibel, jauh lebih instan. Jadi dengan proses tuh agak kurang sabar kadang-kadang putra-putri kita itu gitu. Maunya tuh yang cepet-cepet aja, yang gampang-gampang aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Padahal mungkin pendekatan kita seringkali atau kerap nggak bisa diterima juga. Nah, nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting adalah resolusinya. Konfliknya nggak apa-apa, ya Bapak Ibu juga gitu kalau berkonflik sama anak, it's okay sebenarnya. Tapi yang lebih penting resolusinya. Setelah konflik perlu ada resolusi. Bukan habis konflik, ya udah diam-diam aja, ntar juga baik sendiri. Nah itu yang membuat trust anak itu berkurang. Tapi kita perlu resolusi. Nah resolusinya caranya seperti yang tadi ya kira-kira. Ini kita ajak bicara lagi. Biarkan dulu mengekspresikan emosinya dan nggak perlu didebat juga ya Bapak Ibu kalau lagi emang nyampah ya wes lah gitu, jadi nggak apa-apa lah dia lagi nyampah dulu gitu, udah nyampahnya gantian ya Bapak yang ngomong boleh nggak kayak gitu. Nah seperti itu boleh dicoba mungkin Pak Randi. Oke baik Bu, mungkin ini kita interaktif juga ya Bu Anes dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin sejauh ini adakah Bapak Ibu sudah mulai mengidentifikasi nih kira-kira value yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu seperti apa ya? Boleh banget ya Bu Anes ya sharing ke kita. Boleh banget. Untuk bisa menyalakan mikrofonnya gitu barangkali Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Mungkin sembari menunggu jika memang ada. Ini satu pertanyaan lagi mungkin Bu Anes dari kami. Nah, ini pertanyaannya, jika value yang dimiliki anak itu adalah melakukan segala sesuatu dengan santuy gitu ya, katakan dengan santai gitu ya. Dan ortu ya, sedangkan value ortunya itu adalah melakukan apapun harus dengan rencana dan tanggap ya, dengan situasi bagaimana menyelaraskan kedua value tersebut gitu Bu. Bagaimana menyelaraskan kedua value tersebut yang tadi anak santai, tapi orang tuanya harus sigap, tanggap, cepat gitu sesuai dengan rencana. Nah, ya. Karena kan biasanya ortu akan gimana ya, gregetan, nggak sabar nih gitu ya Bu ya. Kira-kira gimana Bu? Oke, yang pertama ini mirip-mirip yang tadi ya Pak Randi, tapi mungkin tambahannya adalah begini. Kita lihat dulu nih tatarannya apakah di value, di cara pikir, atau di perilaku. Kan tadi ada 3 itu ya. Nah, soal sesantuy dan
si mesti gercep itu adanya di mana? Apakah secara perilaku anak kayak gitu, tapi sebenarnya value-nya dia udah paham, ngerti nih, aku sebenarnya tahu kok aku harus gercep, ya aku juga sebenarnya gercep tapi belakangan mager aja, gitu kan, lain-lain tuh jadinya tuh dasarnya gitu. Jadi kalau dari saya biasanya saya bantu ngecek dulu nih si anak ini memahami santuy itu di level mana gitu, Farandi. Apakah di level perilaku aja atau di level cara pikir, tapi sebenarnya value-nya udah benar, kan bisa beda-beda ya. Bisa aja value-nya dia sebenarnya gercep, cuman ya gitulah, aku belakangan ini ya lagi PMS lah Bu, jadi aku santai aja lah, aduh mager banget nih. Bisa aja loh, tatarannya jangan-jangan di perilaku, bukan di value-nya. Nah, itu yang perlu dicek dulu. Kalau misalnya tatarannya di perilaku, biasanya lebih, dalam tanda petik, lebih bisa diintervensi dengan cepat ya, Farandi ya. Artinya kan, oh ya udah kalau emang santuinya lagi karena PMS, berarti nanti habis selesai PMS, udah ya, balik lagi ya, kamu belajar dengan jam yang ada lagi ya, gitu. Remindernya akan lebih mudah jalan. Nah, memang makin ke cara pikir dan value makin berat jadinya nih PR-nya gitu. Karena kalau udah di cara pikir sama perilaku, pastinya PR menyelaraskannya itu kan lebih panjang dan butuh waktu, Pak Randi, gitu. Kalau perilaku kan tadi ya sebenarnya tinggal di reminder, tapi kalau value anaknya udah terbentuk hanya karena dia lagi mager aja, nah, itu bisa lebih dibentuk. Tapi kalau cara pikir sama udah tatarannya lebih dalam value, memang PR-nya lebih besar akhirnya. Lebih perlu banyak deep talk-nya, Pak Randi. Lebih perlu waktu khususnya, gitu. Dan simply begini, kadang-kadang sesimpel, iya sih, deep talk itu hampir jarang soalnya saya, Bu, gitu. Suka nggak suka orang tua zaman sekarang, itu termasuk saya juga. Ini saya juga tertampar-tampar sebenarnya hari ini. Itu, ini ya, sibuk gitu, dengan banyak aktivitas, sehingga jadinya nggak deep talk sebenarnya. Mungkin ngobrol, tapi dicek deh deep talk-nya. Karena untuk mendapatkan value itu butuh deep talk, Bapak Ibu. Ngobrol-ngobrol biasa itu biasanya belum dapat sampai ke value. Sampai ke perilaku atau sampai ke cara pikir bisa. Tapi kalau sampai ke value itu biasanya butuh deep talk dan butuh waktu juga. Sampai beberapa kali gitu ya, sampai anak ini benar-benar paham dengan value yang kita maksud. Jadi bisa secara umum tipsnya itu ya Pak Randi bisa dicek dulu itu santuy versus gercepnya itu levelnya di mana, di level perilaku, cara pikir atau di level value. Kalau di level perilaku tinggal dikuatin banyak reminder sama rules-nya aja gitu, aturan mainnya gimana. Tapi kalau di levelnya mindset sama value memang mau tidak mau kita alokasikan effort lebih ya untuk membangun itu jadinya dari waktu ke waktu, mungkin nggak langsung jadi juga, bisa jadi butuh beberapa waktu untuk sampai anak benar-benar nyangkut gitu dengan value si sigap itu gitu. Nah, sama cari jalan tengahnya tadi Pak Randi, kalau yang satu santuy, yang satu gercep, jalan tengahnya apa nih gitu. Kalau disuruh yang santuy disuruh gercep kan mungkin susah juga ya Bapak Ibu, kita juga gitu kan ya, orang aku biasa kerjanya santuy terus tiba-tiba disuruh gercep ya kita aja susah yang orang dewasa gitu. Jadi kalau disuruh cepet-cepet menyesuaikan dengan yang kita mau mungkin berat, tapi kalau dicari jalan tengahnya bisa jadi bisa ya. Misalnya kata-kata yang bisa ada di tengah itu sigap kalau boleh saya pakai istilah baru untuk menjembatani dua itu. Ya bukan gercep yang gimana-gimana sih, maksud ibu tuh kakak bu ya sigep aja gitu loh, kalau dipanggil nyaut, kalau diminta cuci piring bangun, itu dulu deh kak misalnya, cari sesuatu yang cukup simple dan bisa diterima dulu sama anak. Kalau kita langsung gubrak-gubrak ya harus cepat, harus semua serba sesuai jadwal kak, wah itu mungkin mental ya Pak Randi langsung gitu, cari jalan tengah yang sesimpel mungkin dulu. Nah, biar nggak mental tadi tuh ya memang tahapannya harus begitu ya, Bu Enes ya. Tadi itu di awal kita perlu mengetahui nih apakah memang santuynya itu ada di tahapan mana nih. Kalau memang di tahapan perilaku ya kita masih bisa mereminder itu. Tapi kalau misalkan memang ini sudah sampai tahap cara berpikir, mindset sampai lu tadi, mungkin memang ada tahapan yang lebih berat lagi ya, effort lebih besar lagi untuk itu. Nah, jika bagaimana cara menyelaraskannya, mungkin ya memang balik lagi dengan ya
kita sebagai orang tua untuk bagaimana bisa menjembatani tadi ya. Mungkin ya salah satu cara yang Ibu Nes sampaikan tadi jalan tengah. Iya, gimana nih antara yang si anak santai dan orang tua yang gercep gitu ya. Ya, gimana nih jalan tengahnya? Sigap salah satunya mungkin gitu ya. Minimal dari hal-hal yang sederhana dulu gitu ya Bu Nes ya. Coba diajak terus deep talk gitu-gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nes. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dan setelah ini baru kita lanjut ke penutupan ya Bu Nes. Nah ini langsung saja saya bacakan. Maaf Bu, ini pertanyaan dari Bunda dari Anissa Aulia dan Al Ghifari ya. Tadi pertanyaannya, maaf Bu, saya tanya di luar topik. Oke. Nah, bagaimana kalau anak susah menghilangkan ingatan akan pengalaman buruk yang pernah terjadi? Misalnya malu gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa taraf ya, Bu, gitu. Jadi lagi-lagi memang kita mesti lihat juga apakah susah menghilangkan ingatannya ini cukup mengganggu gitu ya, maksudnya mengganggu banget di sehari-hari, atau sebetulnya masih dalam taraf yang si anak sendiri bisa atasi gitu. Jadi misalnya gini, ya aku malu nih Bu kalau bicara di depan umum karena misalnya dulu pernah ada pengalaman nih, mungkin Ibu ada pengalaman khusus ya, tapi katakanlah saya ambil contoh, dulu pernah dikatain misalnya ketika presentasi, jadi akhirnya ada trauma di situ misalnya ya, jadi aku malu deh kalau presentasi takut dikatain lagi. Nah, patokannya gini Bu, kalau itu mengganggu betul sampai keseharian si anak, malunya tuh malu yang benar-benar membuat dia misalnya nggak mau untuk mengerjakan tugas, jadi berantakan nilainya, jadi bahkan sampai gugup yang nggak bisa tidur misalnya karena besok mau presentasi di kelas misalnya. Nah itu kan artinya sudah cukup mengganggu. Maka bisa jadi tarafnya udah mesti dikonsultasikan tuh Bu ke profesional gitu. Tapi kalau maksudnya Ibu malu di sini tuh ya dia malu tapi masih bisa diatasi. Misalnya ya udah Kak semangat aja nggak apa-apa bisa kok nanti Ibu doain nanti Ibu bantuin nanti kalau susah-susah Ibu ajarin deh. Oh gitu ya Bu, iya sih aku malu tapi ya udah deh aku maju aja. Jadi masih bisa gitu Bu, diatasi sendiri walaupun dengan segala ini ya, segala dorongan, dukungan dan sebagainya. Nah, bisa jadi memang masih bisa kita atasi sendiri. Yang pertama itu, Pak Randi, tolong dibedakan dulu efeknya ini seberapa jauh gitu ya. Kalau efeknya masih bisa dihandle oleh anak dan orang tua, artinya alhamdulillah masih bisa diatasi nanti. Tapi kalau memang tarafnya sudah sangat mengganggu, saran saya mungkin konsultasikan Bu, karena kasihan juga gitu kalau sampai misalnya malunya ini benar-benar membuat dia tidak bisa berkembang ya, maksudnya jadi nggak bisa ngerjain tugas, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kan dampaknya panjang, jadi baiknya dikonsultasikan. Nah kalau tarafnya masih yang bisa diatasi, mau tidak mau memang yang pertama kasih dukungan. Itu mau nggak mau Bu, karena pengalaman yang buruk itu kan perlu ditiban dengan pengalaman yang baik, Pak Randi gitu. Jadi pengalaman buruk itu nggak bisa dihilangin ya Bapak Ibu ya. Aduh saya nggak mau ingat-ingat itu misalnya saya udah pokoknya pengen lupa semuanya ya nggak bisa. Bisa sih caranya dengan dikeluarin dari isi kepala. Oh nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin gitu. Nah maka pengalaman buruk itu caranya adalah memang dengan mengimbangi dengan pengalaman positif baru Bu gitu. Jadi misalnya malu untuk itu tadi ya berteman misalnya. Aku malu mau kenalan sama teman baru, pasti aku nanti ditolak segala macam. Gak apa-apa Kak, cobain. Terus kita kasih dukungan ya. Kalaupun ditolak nggak apa-apa, Ibu juga pernah dulu kayak gitu dicuekin teman. Misalnya kita kasih dorongan dulu. Nah begitu dia berhasil, oh iya Bu, aku tadi udah ngajak temanku kenalan, tadinya malu, cuman ternyata dia baik kok gini. Nah itu kita apresiasi tuh Bu. Nah berarti nggak apa-apa kan Kak ngajak kenalan orang, nggak apa-apa, nggak usah malu, karena kan orang itu sebetulnya baik kok sama kita gitu. Nah, jadi pengalaman baiknya tuh di apa ya, Pak Randi istilahnya pengalaman baiknya tuh diangkat gitu. Kalau dia udah berhasil. Nah, sampai dia berhasil, maka kita perlu kasih dorongan. Nanti kalau dia udah berhasil, pengalaman baik itu yang kita angkat terus sehingga dia bisa imbangi antara pengalaman baru yang baik
untuk menyeimbangkan yang lalu-lalu yang buruk itu. Gitu kira-kira Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Bu Anes atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda dari Anissa Aulia dan Al-Ghifari ya. Bu Anes, ini karena waktu kita masih ada, jadi nggak jadi nih yang terakhir nih. Yang terakhir beneran nih kali ini. Oke, ini yang terakhir nih sebelum kita tutup dan nyambung nanti ke kesimpulan ya Bu Anes ya. Oke, saya jawabnya singkat-singkat deh kalau gitu diusahain. Oke, pertanyaannya bagaimana cara menyatukan nih antara value yang dimiliki orang tua, sekolah, dan anak supaya goals pendidikan dan pembinaannya bisa sampai ke anak? Ya. Oke. Kunciannya yang tadi ya, Pak Randi, yang pasti bicara. Nah, tapi mekanismenya memang sangat sangat perlu disepakati gitu. Artinya kalau ngomongin rumusnya, ya rumusnya mau nggak mau memang dibicarakan. Tapi memang mekanismenya ini yang umumnya jadi PR spesifik buat masing-masing lembaga biasanya kalau yang saya temui ini. Nah, mekanisme itu bisa beragam. Ada yang memang punya forum-forum ya, Pak Randi misalnya seperti ini untuk bicara, atau misalnya ada juga yang punya cara yang lebih personal, misalnya lewat wali kelas misalnya dan segala macam. Saya yakin ada media gitu ya, sekolah juga punya media. Cuman kalau udah kita bahas hari ini di sini, sebenarnya harapannya adalah forum-forum tersebut, media-media tersebut, gimana caranya bisa digunakan lebih optimal membahas sesuatu yang lebih dalam itu, Pak Randi, gitu. Jadi bukan membahas tataran perilaku. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang juga punya putra-putri, termasuk saya juga nih kalau refleksi ke sekolah anak-anak saya sekarang, yang dibahas tuh banyak kan tataran perilaku soalnya, gitu. Sedangkan setiap institusi juga biasanya punya tataran value. Orang tua punya tataran value. Anak juga punya. Nah, kalau bisa memang pembicaraannya jadi lebih deep gitu ya, Pak Randi, itu tadi gitu, supaya ketemu nih sebenarnya di balik, katakanlah ya, di balik aturan ini ada value apa sih di institusi gitu. Di balik saya orang tua juga ya, sudut pandang orang tua nih Pak Randi. Di balik aturan sekolah anak saya yang mungkin buat saya ini apa sih gitu. Mungkin memang perlu dibicarakan value-nya gitu. Termasuk juga dari sisi saya sebagai orang tua, saya nggak mau nih, saya kok keberatan ya dengan poin ini misalnya. Karena saya punya value begini gitu. Jadi tatarannya itu sangat masih bisa dibicarakan lebih jauh gitu Pak Randi, supaya ketemu titik tengah. Karena kalau ngomonginnya tatarannya di situ-situ aja, ya debat terus jadinya sih, khawatirnya gitu. Karena nggak akan selalu nggak pas gitu, akan nggak selalu nggak pas. Tapi kalau tatarannya kita perdalam, ini loh maksudnya. Nah, semoga diskusi dan forum-forum ini jadi lebih optimal gitu Pak Randi, supaya bisa selaras nih semuanya gitu. Iya Bu, baik. Berarti bukan lagi di tataran perilaku aja ya, tapi lebih dalam lagi ya terkait dengan value-nya itu sendiri ya. Mungkin caranya bagaimana tadi dengan mengoptimalkan forum-forum ya. Mungkin kalau kami dari sekolah bisa melalui wali kelas gitu ya. Bisa dari guru asuh juga gitu ya, membahas yang tatarannya bukan lagi perilaku tapi lebih dalam lagi yaitu value ya, karena kalau balik lagi ya ketika membahas tentang tataran perilakunya aja maka memang ya akan sampai situ aja gitu Bu ya, dan nanti akan bisa jadi akan ada benturan lainnya gitu karena memang kita sendiri belum adu akan value dari ketiga hal tadi gitu. Betul ya. Dan kalau merujuk nih ya Pak Randi sama Bapak Ibu mungkin punya pengalaman juga. Ketika kita tahu value-nya orang, itu biasanya kita jadi lebih mudah memahami loh kenapa dia begitu. Itu kan juga suatu refleksi ya buat saya pribadi juga. Gitu. Saya mungkin marah kalau Pak Randi misalnya ya, saya ngelihat Pak Randi misalnya Ibu ya. ngerjain tugas telat misalnya ya, ngirim email lama misalnya. Tapi begitu saya tahu bahwa Pak Randi itu sebenarnya bukan sengaja telat, tapi dia tuh berusaha perfect misalnya, dia tuh mengutamakan kualitas, makanya dia hati-hati nih.
ya tentu saja untuk soal pekerjaannya bisa dibicarakan, harus dibicarakan ya supaya lebih tegas. Tapi kan sayanya lebih paham gitu. Nggak jadi marah bahkan mungkin gitu. Oh iya ya, oh Paradi tuh gitu ya orangnya, dia ngutamain kualitas soalnya, makanya mungkin jadi suka lama kalau email ke saya gitu. Jadi ini sebenarnya bukan langsung menyelesaikan masalah, Pak Randi. Masalahnya sih tetap ya perlu kita bahas sampai teknis, sampai jelas. Tapi setidaknya memahami value itu membantu kita memahami orang. Nggak gampang marah jadinya gitu. Gampangnya ya kalau ada apa-apa jadi nggak mudah baper atau nggak mudah marah karena lebih dalam tahu tentang kenapa seseorang begitu. Oke, bener banget nih Bu Anes. Berarti satu hal tadi adalah kita harus tahu dulu value-nya itu apa. Supaya kita bisa memahami mengapa perilakunya seperti itu ya, bukan seperti yes, itu. Oke, setuju banget. Ini dari Bapak Zainal, mohon izin apakah materinya boleh di-share ya Bapak Ibu, bagaimana Bu Anes? Boleh banget Bapak Ibu, mangga. Boleh banget, Bapak Semoga Ibu, bermanfaat ya. Oke, yang akan kami share materi yang tadi disampaikan oleh Oke. Baik. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga webinar parenting kita pada hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi keluarga, khususnya anak-anak kita dalam menjalani proses perkembangan dan pendidikannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber Ibu Anes ya yang telah meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu bersama kami di sini. Terima kasih Pak Randi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Anes. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tiba kita di akhir acara, yakni penutupan. Sedikit yang dapat saya simpulkan bahwa kondisi pandemi ini menjadi sebuah tantangan serta pelajaran yang luar biasa bagi guru-guru sebagai tenaga pendidik dan orang tua dalam mendampingi anaknya. Terlebih dalam menghadapi kekhawatiran akan learning loss tersebut ya. Maka sangat penting sekali mengetahui value apa sih yang dimiliki Bapak Ibu sebagai orang tua dan kami sebagai tenaga pendidik ya. Dan apakah sudah selaras dengan cara berpikirnya anak-anak ya. Cara berpikir dan perilakunya anak-anak. Nah, jika sudah, maka nanti akan tercapai pula nih bagaimana pola pendampingan yang tepat dan berdampak positif untuk anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, semoga dengan adanya acara webinar kali ini dapat mengedukasi kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik dalam mendampingi proses pendidikan anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pertemuan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, mari kita tutup bersama acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Toto.